Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya siapa yang harus kita utamakan. Dijawab oleh Rasulullah, ibumu, 3 kali. Baru bapakmu. Baru bapakmu. Lu bukan kasihan banget ayahnya. Lu enak dong. Enggak, maksudnya Aku ketika nikah sama bapak, aku ketika nikah sama Ummu Alila, bapakku nggak setuju, ibu nggak setuju. Sampai aku bisa ngiyakinin mereka. Karena itu tidak wajib di dalam Islam untuk punya restu daripada orang tua laki-laki. Oke. Ini pertanyaannya Itu pas penting. ini. Berarti nggak wajib. Nggak wajib. Di Islam nggak wajib restu dari orang tua untuk menikah. Nggak wajib. Laki-laki doang. Laki-laki doang. Enggak, aku tuh cuma penasaran. Emang di surga itu nggak ada orang yang bakal melakukan Nggak ada. Nggak ada, kelakuan Feren. jahat? Mati juga udah hilang. Feren, basicnya gini aja deh, nggak usah deh di surganya ya. Orang-orang yang masuk surga kan orang-orang yang Baik di artinya. dunia udah diseleksi nih. Oh iya bener juga jawaban Iya, dia. lu ngapain Tapi- jauh-jauh? Oke, itu benar. Tapi kan people change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feren, setidaknya balas sekali lah. Ini sebenarnya kalau agama lain balas waalaikumsalam nggak masalah. Nggak kan? ada masalah. Waalaikumsalam itu artinya salam balik kan? Bagimu keselamatan. Lu nggak mau gue selamat? Karena dia kemasukan lah. Kemasukan syaitan. Aku doa sama Tuhan Yesus tadi. Terus jawabannya apa? Boleh. Jawabannya Boleh diperbolehkan aku duduk di antara kalian. Oh gitu. Emang awalnya nggak boleh? Iya. Boleh, Tuhan mah baik. Kenapa Yesus nggak boleh? Udah. Iya, kenapa nggak boleh waalaikumsalam? udah. Enggak. Waalaikumsalam itu keselamatan buat gue. Iya benar, Nggak berarti benar. lu masuk Islam. Iya. Benar. Tau nggak ada Balas komen dong. apa tau nggak orang? Apa? Orang bilang channelnya Raymond itu dibajak sama Feren. Iya. Kok bisa? Nah, Jadi sebenarnya kata benar. orang lu yang punya acara ini. Itu benar. You are Ya kan? the. Nanti aku rename namamu jadi Feren Ornella channelnya. Apa Feren orangnya Himawari gitu ya? Himawari. Hirawanto. Pertanyaan kenapa kamu buat akun? Itu kenapa kamu buat akun nama lengkap? Itu alasannya apa? Itu soalnya aku login pakai akun kuliahku. Oh Ada itu Himawari. Terus aku nggak bisa ganti nama, aku udah cari-cari di setting nggak bisa aku Nggak rename. mungkin Minta nggak bisa tolong ganti dong sama nama Rido. dong. Iya nanti aku Iya. tanya chat GPT cara rename. Kamu transfer chat? Apa? Transfer istri gua. Dia nitip-nitip aja loh. Orang lagi transfer ke istri. Kamu transfer siapa? Lu ngarep gua transfer lu. THR. lu kalau mau THR THR itu bisa. dari kantor ya? THR itu hari raya lu? Hari raya lu kan Nah, Desember. iya THR kan tunjangan hari raya. Iya. Emangnya lebaran ini hari raya lu? Emang dipilih-pilih gitu? Loh. Ya iya. Lebaran itu hari rayanya siapa? Masa kayak dikasih THR dilihat KTP dulu? Lu Tanya Emang semua. bercanda tuh ya? memang iya. Masa orang mau minta THR dilihat KTP? Dulu di kantor bapakku THR-nya Muslim itu ketika Lebaran. THR-nya orang-orang yang Kristen itu Itu di pas Natal. Desember. Iya, emang gitu. Coba tanya sama Yesus dulu. Ya Allah. Coba. Enggak. Enggak, tapi namanya tunjangan hari raya ya. Hari raya ya. Hari raya. Lebaran Hari memang raya. dirayakan oleh. Kan kita juga libur. Iya sih. Memang ya. libur. Tapi kan hari raya lu kan Desember. Nanti lu minta THR lagi sama Raymond. Iya. Oh. Ya Dua kalau kali lu liburnya dapat. semua kebagian. Ya iya. Cuma THR-nya tergantung lu ngerayain yang Oke, mana. ini aku baru tahu sih. Lu mau Iya. THR banyak gak? Enggak. Semuanya lu anut. Iya. Nah, dapet tuh masing-masing tuh. Iya. Lu misalnya Asya dulu sekarang nih, habis itu lu Tapi kan KTP-nya nggak bisa banyak agama. Nah, Iya lu sih. ganti-ganti. berarti pilih satu. Lu mau Dibajak KTP. nih kita semua kan dapat THR nih Iya. di bulan ini. Masa lu nggak dapat sendiri sih? Iya, kan kesian Lu lu. nggak mau. Nah, ini kan Tapi banyak- kan harusnya kalian bisa ngasih aku nggak sih supaya pahala? Itu jatuhnya jadi sedekah dong. Iya sedekah maksudnya. Lu miskin enggak, yatim kagak kan? Apa alasannya disedekahin? Lu mau apa? Minoritas. Hair dryer atau Iya, apa? lu mau apa? Minoritas. Atau nggak gini deh, lu kasih contoh. Ini kan hari ini gua ngasih ini buat Ustadz Felix. Weh. Ini akhirnya ada produk yang bisa dipajang di sini. Ini sekalian buat timer ya. Serius. Nah, Dari warnanya pas banget sama ini ya, sama studio sama kita ya. vibe-nya Iya, dapet. temanya masuk banget. Nah, Warnanya. lu jelasin dulu coba kalau lu mau ini. Ini kan gua kasihnya ke Ustadz Felix sama Koi. Hah? Mereka bagi dua.
Lo enggak ada satu lagi. Iya, enggak. Oh, Itu ada kan Kadang-kadang gini kalau aku mau koin udah selesai belum koin Iya. gitu. Kalau enggak nanti gue deal-dealan hari, Senin, Selasa, Rabu di gua, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di Ustadz Felix. Iya. Bisa. Iya, lu coba dong latihan endorse dulu. Ini apa nih? Ini Oxon kan kebetulan klien gua, dia lainnya Minion. Oven ya. Oven, air fryer bisa tuh. Air Aku punya di rumah yang ini fryer. kocokan telur. Punya Punya Oxon. Oxon. Ya. Oh. Ada 2 atau 3 ya barangnya. Tuh, masa Ustadz Felix lebih bisa Dipakai endorse atau ya, enggak jujur? Dipakai pas pandemi. Hmm. Sama kocokan roti. Tuh. Oh. Iya. Roti gimana kocoknya? Yang untuk Adonan, ngulek roti. adonan. ngebuat Adonannya, itu. adonannya. Adonan ya. Oh itu bukan ngocok ya? Oxon juga. Oxon juga. Oxon juga. Iya. Iya. Tuh Ustadz Felix lebih bisa endorse daripada lu. Ya udah Ustadz Felix aja. Iya. Kan lu mau latih, katanya lu mau THR. Apa Kan lu hubungannya harus- sama endorse? Kan harus ada effort kalau misalnya dikasih barang gitu kan. Kalau dikasih barang kan lu pasti minimal terima kasih. Oh ini fitur thank you ya gitu. Kan dikasihnya Ustadz Felix sama Koi. Kok aku yang terima kasih? Ini kan Tapi- latihan kalau tapi yang gini Maksudnya ya. lu ajarin. Oh, caranya ajarin. gimana. Kan lu udah mulai terima endorse banyak. Iya. Kalau endorse apanya dulu yang pertama dilihat, fiturnya atau apanya? Bentuknya. Harus suka dulu sama barangnya. Oke, kalau aku berarti bentuknya. Hah? Bentuknya. Ya, Suka sama bentuknya. Gue liat estetiknya. Kalau yang kayak gini gue liat estetiknya, ini lucu kan? Kayaknya ibu-ibu sekarang kalau beli barang ya menurutku ya, bukan beli fiturnya dulu menurutku sih. Itu benar. Tapi dia beli apa ini cocok nggak dengan barang-barang dia yang lain. Itu benar. Heeh. Karena di rumahku tuh kayu sama putih, berarti ini cocok di rumahku nih. Yang hitam buat koi. Nah, Yang satunya hitam. Satu tuh hitam. Nah, lu mau beli Ada nggak 2 punya warna. Gua nggak cocok hitam di rumah gua. Lu mau beli gak? Ayo berapa? Gratis mau. ya udah gini deh. Ini kan banyak pertanyaan netizen. Kita udah siapin nih di beberapa episode terakhir menuju akhirnya escape. Kita bentar lagi berakhir loh ini. Coba program. nangis. Lu yang nangis. Fake Kayaknya banget lu ya cocok. mukanya. Nangis. Kayaknya lo yang cocok nangis deh. Enggak. Jadi Ya, kan kita tapi udah kumpulin kalau nih. aku sih selama sebulan ini kan kita udah lebih dari sebulan malah kita ya. Kita kan sempat nyuting sebelum Ramadan ya. Oh iya, benar. Beberapa episode ya sampai sekarang. Terus kemudian kalau aku sih pasti akan merasa ada sesuatu apa ya, kebiasaan yang hilang gitu maksudnya. Kan pas Ramadan misalnya taraweh, nah terus ada syuting apa escape. Nah, berarti besok-besok nggak ada lagi, terus ada sesuatu yang hilang. Iya. Tapi tergantung netizen juga sih. Kalau mereka mau escape lanjut, kasih tahu kita. Iya. Siapa tahu nanti kita punya solusi. Coba lu Tapi ngomong kita ini- mikir-mikir dulu ya. Iya. Jual Kita mahal. mikir-mikir dulu, bagus. Tulis ini, aja tapi. ini kan kata netizen udah your show nih. Iya. Jadi, Enggak coba ada your dong. show. Iya, Enggak. katanya ini adalah apa line up terbaik katanya. Iya. Oh. Dan katanya Feren yang punya acara. Astaga. Jadi Kaptennya selaku Feren. yang punya acara lu pengen lanjut atau enggak, Fer? Iya. Iya. Ya rayu kita dulu lah ya. Oke, Nah, berarti rayu netizen kita. harus ngapain nih? Mereka komen, Iya, gimana? apa? Komen apa? atau apa? Komen apa Beli ya? merch atau apa gitu? Oh ya beli merch lah. Mm-mm. Coba nonton sambil pakai merchnya Kasih kita. tunjuk dong. Ya. Ini. Dia doang lagi yang pakai. Oh enggak Oke, pakai. jangan salah. Pakai. Enggak pakai lagi. Pakai aku. Kok belum dikasih ya? Udah. Udah. Oh, kasih lagi lah Nggak nanti. suka ya kamu ya. Kan enggak Kok ada. nggak dipakai? Dia dia enggak ada briefing pakai kaos escape ya, pakai baju lebaran ya. Tahu Enggak ada. Gak gini. Itu terakhir kali aku dengar perkataan kayak itu kapan? Apa? Pas pacaran. Apa bilang? Orang pacaran kan gitu kan ya, dibeliin sesuatu, kok kamu nggak pakai, kamu nggak suka, Nggak ya? suka Padahal ya? kita kayak dibombardir, kita nggak sempat Iya. jawab gitu maksudnya. Enggak sempat ngejelasin, kacau. Cewek itu semua kayak gitu ya cewek. Iya, semua cewek kayak gitu. Iya. Ya, nggak mereka boleh netizen harus generalisasi komen gitu. apa kalau mereka pengen escape Ketik ini lanjutin. pengen kirim ke nomor WA-nya Ustadz Felix. Nanti Jangan ditulis di gue sini. juga, jangan gue juga. Ini kita pancing aja netizen, coba ceritain tentang program ini, boleh kasih feedback apapun. Oh iya. Komen feedbacknya apa? Itu kalian coba lihat di postnya Raymond Chin YouTube-nya. Itu kita post di Google Form. Jadi kalian buat video 10 detik menceritakan testimoni. Ada ya? Ada baru Baru siapin. Oh, wow. Jadi nanti kita bakal Aku baru ada tahu. B-rollnya gitu. Oke, Iya. Gue lihat tuh kemarin di community postnya kan. Iya, Gua nanti lihat. kalian di community postnya nanti kalian bikin video, barangkali kalian bisa masuk di video kita. Dan kalian akan mendapatkan package Ramadan gitu ya. Package Ramadan. Apa tuh pengen Ramadan? Iya, ya mungkin bisa jadi kita kasih ini kaos, bisa jadi kita kasih apa gitu misalnya. Rendang. Enggak, yang gojek si Ustadz Felix bilang nanti kita kasih package Ramadan. Dia langsung panik mikirin package Ramadan apa ya? Belum ada brief. Emang ini tim gak ada tektokannya ini? Iya. Nggak ada. Asal lempar aja yang mikir si Feren. Atau kita kasih rendang ya nanti ya. Iya, orang tuh ngira ya bikin program gini tuh kayak di planning dari awal. Oke, tanggal-tanggalnya topik-topik kagak ada. Bener-bener ini kita mendadak banget Yang sih. planning cuma satu orang, Raymond doang. Yang lain nggak ada. Iya. Cuma planningnya itu pun datang kita bahas ini yuk gitu.
Ya mungkin karena itulah orang-orang merasa relate karena kayak katanya kayak obrolan tongkrongan. Nah. Tongkrongan mana ada di jadwal. Benar. Iya, heeh. Semakin Kecuali- dijadwal tongkrongannya makin gak jadi. Iya. Iya. Itu kecuali Makin gak tongkrongan. jadi jalan. Kecuali apa? Tongkrongan yang baru kenal. Kalau baru kenal Baru dia kenal bukan nggak nongkrong, nongkrong. dia Baru kenalan. kenal nongkrong. Iya. Heeh, dia kenalan. Kenalan. Kalau ini kan kayak udah tongkrongan. Nah, hari ini kan Oke. spesial jadi kayak kita kumpulin semua respon-respon netizen nih beberapa episode terakhir. Berarti lu udah kumpulin nih beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Sudah. Ini pertanyaan yang lu prompting nggak bisa dijawab sama Ustadz nggak? Kenapa? Dia kayaknya dari tadi dia nggak dengar. Dia nggak dengar. Dia kayaknya masih ngeblank nih. Prompting Ustadz. Iya. Maksudnya prompting Ustadz? Nggak, maksudnya ini pertanyaan-pertanyaan lu pilih yang Ustadz nggak bisa jawab. Kalau nggak? kemarin kan pilih yang Ustadz nggak bisa Kemarin kan jawab. ChatGPT lu bikin Ustadz nggak bisa jawab. Ya. Nah ini apa nih? Ini pertanyaan Temanya apa nih? Temanya. Pertanyaan random aja sih dari netizen. Oh tapi yang Ustadz Oke. bisa jawab ya. Bisa sih kayaknya. Iya, coba dulu. Ya Aku udah, lempar coba. ke Koi dulu nanti. Coba yuk Oke, pertanyaan Koi pertama. jawab ini. Mm-mm. Apakah kita boleh menentang orang tua yang kolot? Kalau tidak boleh, lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus melakukan apapun yang mereka suruh tanpa keterlibatan dari pemikiran kita sendiri? Kalau boleh tahu, kenapa para ulama menerangkan keharaman menentang orang tua? Oke. Bagus loh pertanyaannya Bagus. loh. Gue suka banget ini. Bagus. Iya. Bagus. Karena Relate banyak nih. banget temen Iya. gue yang lagi di posisi ini. Iya, lu juga ya. Enggak, gue aman. Mama bercanda. Emang kompor ya. emang gitu. Emang gitu. Enggak mah. Sayang kok. Sayang, Amin sayang. ya, aman ya. Yuk. Gimana Koi? Lu pernah nggak digituin sama orang tua lu? Sering. Sering ya? Sering. Nggak boleh main game. Orang tua saya termasuk yang sangat kolot. Sangat Terutama kolot. dalam hal ibadah. Oke. Itu Temenan kenapa lu sama aku. Saya dari kecil kan Islami banget kan sampai SMP, SMA baru kenal dunia, kebalik. Orang kan kenal dunia dulu baru ke agama. Saya kebalik tuh. Jadi hijrahnya ke kiri. Oh. Loh, ternyata dunia seperti ini. Menarik Lawan ternyata. jenis menarik ya pas SMA baru berasa tuh. Itu karena itu cuma karena sudah ini nggak tahu apa karena udah kedoktrin apa gimana. Kalau menentang yang sampai saya nggak mau gitu-gitu, emang setahu saya emang tidak boleh kan. Iya. Karena kan kalau nggak salah ada hadisnya ngomong saja kan tidak Iya. boleh kan. Betul. Ngomong apa? Misalnya disuruh nih, misalnya, Feren, Serius? Nggak boleh. gitu, itu Iya. Di nggak boleh. hadis ada tulisannya gitu. Itu bukan di hadis, di Quran. Di Quran ternyata, bukan di hadis. Wow. Itu di Quran. Artinya itu termasuk dosa besar. Dosa besar loh sebenarnya. Ngomong terus Ngomong ke orang tua itu dosa. apa lagi? Jadi membantah intinya. Banda. Mama nih. Iya. Kena Ustaz tuh. Tarik terakhir dong yang jawab. Lu Iya. lu juga sendiri Tapi ada ngalamin kayak gitu Endingnya emang? karena nggak boleh ngomong, gue kalau disuruh sebenarnya berlawanan dengan hati nurani, enggak, lebih ke, Oh boleh. cuma yang malas gitu loh, Iya. bukan yang semangat. Oh ya, jadi gitu. Tapi tetap iya. Paling kalau ada beberapa yang udah berentangan banget lebih ke ngobrol sih, bukan Iya. yang menentang yang marah-marah gitu. Ini nggak boleh gini, sekarang udah gini, lebih ke ngobrol. Iya. Nggak pernah yang apa sih gitu, nggak pernah gue. Kalau lu kayak Tetap gitu ya? Karena mungkin udah kedoktrin juga, jadi bener-bener nggak beranian gitu sih. Iya. Walaupun gue sadar kadang ini nggak boleh kayak gini nih, ini jadinya kita yang rugi kalau kayak gini. Ada loh itu hidayahnya tuh sinetronnya akibat menentang orang tua tuh. Oh iya, waktu itu hukumannya Banyak apa? sih, Gue pernah baca sih. Tapi Ya, waktu itu- itu hukumannya apa ya? Aku nggak pernah baca sih. Tapi itu cerita yang paling sering dulu di majalah Hidayah tuh Iya. lumayan tema paling sering. Karena tuh, maling tentang orang tua. Lu pernah dapat ini nggak broadcast anak jadi ikan pari? Pari. Oh nggak dapet ya? Gak dapet dia Yang zamannya lain- beda kayaknya. Maling Kayak kita kundang. udah tua banget sih Koy. Iya. Azab menentang orang tua jadi ikan pari. Enggak, kalau Coba kalau- kasih tahu tuh. Maling kundang tau gak ceritanya? Maling kundang. Yang jadi Iya, batu batu kan. kan. Nah, Iya. itu yang Maling paling kundang. legend kalau nggak salah di Nah, Indonesia. tapi Ikan sama pari ikan durhaka. pari. Nah, itu tahu gak? Itu dulu menakutkan banget tahu. Emang iya? Iya, anak jadi ikan pari gara-gara melawan orang tua. Feren pasti suka Nggak, tuh kalau ada yang dibilangnya diazab kan- kayak iya, gitu. Kurang dibilang- serem tapi. Padahal kan ini kan basicnya emang ikan pari ditangkap aja. Iya. Terus dikasih cerita dan karena banyak orang nggak tahu ikan pari sisi bawahnya gimana kan akhirnya Oh, iya, mereka kayak pada manusia percaya. sih. Iya. Iya. Ini kayak tulang rusuknya. Iya, makanya. Iya. Nah, itu azab karena dia melawan orang Karena tua melawan tuh. orang tua. Tapi Jadi bener ikan ada pari. hukumnya. Ada Jadi gini. sebenarnya. Pertama ya, kita harus tahu dulu di dalam Islam orang tua itu khususnya ibu itu adalah menempati setelah Allah, Rasul dan berjihad di jalannya. Setelah Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. berjihad di jalan. Berjihad di jalan Allah. Itu ada setelah itu adalah orang tua. Atau kalau mau lebih Oke. gampang lagi, Allah langsung ibu. Kalau mau lebih gampang lagi. Karena Rasul Rasul nggak ada- Rasul sama ya. jihad satu paket sama Allah lah kira-kira gitu. Oke. Jihad fisabilillah. Jihad.
Jihad. Iya, jihad apa sih? Perang ya sebenarnya, Berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Bukannya yang bom bunuh diri. Nah, itu itu beda makna lagi. jihad dilencengkan oleh orang-orang itu. Nah. Sebenarnya tidak seperti itu. Intinya Jihad kalau tuh bahasa keren. kerennya jihad itu God's warrior. Iya, Gitu jihad ya? tuh keren. Oke, Tapi terus lanjut. di melencengkan Cuma jadi karena kayak penggunaannya lebih sering dipakai sama orang-orang yang bom-bom itu kan, Iya, akhirnya bom bunuh orang-orang diri. yang awam nganggapnya jihad oh itu tuh. jihad tuh itu. Padahal tidak seperti itu bentuknya. Ya, sebenarnya sih nggak gitu sih. Nah, tapi kalau mau lebih gampang, Allah langsung kemudian ibu. Iya, ibu tuh tinggi banget sih. Lah, ayah? Gimana cara gua tahu? Ayah Mama setelah cerita ibu. terus. Iya benar. Ayah setelah ibu. Ayah setelah ibu. Iya. Ibu tuh bener-bener up there. Iya. Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya siapa yang harus kita utamakan, dijawab oleh Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Baru bapakmu. Baru bapakmu. Loh, bukan kasihan kasihan lu. banget ayahnya. Lu enak dong. Enggak, maksudnya harusnya kan adil, ayah ibu. Sebenarnya Enggak gua dong, even ibu kalau gue dong. yang duniawi ya, gua nggak ngelihat agama ya, gua ngerasa ibu Iya. tuh di atas. Iya. Contoh kayak gini ya Fer ya. Kalau kita lihat ya, kenapa anak-anak itu tetap attachment sama ibunya? Meskipun mereka misalnya dimarahin ibunya terus. Iya. Karena bagaimanapun juga ya, secara logik darahnya mereka tuh dari darah ibunya semua. Iya. Yes. Yang ngandung kan ibu. Benar. Bapak kan numpang gitu doang. Iya. Heeh. Apa Tapi tuh? yang ngandung ibu. Itu apa? Tapi paham lah, banyak yang ngambilin ibunya kan. Apa? Yang Iya. hamilin ibunya. Betul. Tapi kan berarti kan yang mengandung mengandung 9 bulan 10 hari ibunya, yang capek ibunya, yang sakit katanya berapa? 26 tulang patah di saat bersamaan itu Iya, sakitnya. itu pernah dengar. Nanti ketika dia keluar terus kemudian ya udah dia punya sebuah koneksi yang nggak akan pernah habis. Nah, jadi di Islam itu adalah Allah langsung ke ibu. Saking kemudian parahnya posisi ibu ini adalah saking tingginya, maka itu bisa disamakan dengan adab kita terhadap Allah, terhadap Tuhan. Makanya contoh kayak gini ya, kalau sama orang tua aja kita nggak boleh bilang ke ibu lebih parah. Nah, kenapa tadi ada ibumu baru bapakmu? Karena di dalam Islam kalau andaikan ada 2 kepentingan yang harus kita penuhi, maka kita harus nyambut omongan ibu dulu baru bapak. Jadi contohnya ibu manggil, bapak manggil, ada apa mah? Ada apa misalnya bu, bukan bapak dulu. Karena yang manggil ibu dan bapak itu sudah ngerti bahwa itu adalah didahulukan di dalam Islam. Nah, itu yang pertama ya. Posisi orang tua itu langsung di bawahnya Allah. Yang kedua, sampai saking kemudian posisi itu sangat tinggi sampai Allah menggunakan kata orang tua itu adalah Robbayani. Tugas orang tua adalah Robbayani, menjadi Tuhan bagi anak-anaknya dalam tanda kutip. Oh iya? Iya, Robbayani. Contoh ya, doa masa-masa kecil. Robbik firlana wali walidaina warhamhuma kama robbayani shaghira. Kama robbayana shaghira. Dan ya Allah ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka sudah menjadi Rob bagi kami ketika kami masih kecil. Jadi Allah itu Rob, orang tua juga kerjanya namanya Rob. Artinya adalah Rob itu adalah mengurus. Artinya gini, Allah yang ngasih orang kehidupan tapi lewat orang tua. Allah yang ngasih orang makan tapi lewat orang tua. Allah yang jaga tapi lewat orang tua. Maka haknya orang tua sama kayak haknya Allah. Oke. Itu penting ya. Menyakiti orang tua, terutama ibu, sama dengan menyakiti Allah. Artinya kalau ibuku nih, meskipun dia beda agama, sakit hati atas omonganku, Allah haramkan surga bagi aku. Jadi segitunya. Tapi kan sebenarnya kunci dari pertanyaan ini, gimana kalau mereka zolim? Betul. Makanya aku jelasin dulu itu tuh. Artinya, meskipun mereka zolim sama kita, tetap kita tidak boleh membuat mereka sakit hati. Nah, ini Misalnya nih, Tat. apa dia mau nanya, coba. ini kan show-nya dia. Tapi ini nggak gitu lah. Tapi ini atau konteks. Berarti kalau misalnya ibu itu di bawahnya Allah, berarti semua ibu di dunia masuk surga. Bagus. Kalau ibu itu di bawahnya Allah, berarti semua ibu di dunia masuk surga. Kalau ibunya nggak ngapa-ngapain aja, dia masuk surga. Nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain maksudnya nggak berbuat Maksudnya sesuatu nggak dosa, pembatal keislaman misalnya. Dia nggak sholatnya nggak pro banget. Dia cuma yang wajib aja dia lakukan, dia masuk surga. Enak dong. Tapi kan lu bilang sekarang enak, prakteknya susah loh. Loh, maksudnya nggak perlu sholat 5 kali kan? Bukan. Yang wajib aja tuh nggak dilakukan. Yang wajib tuh 5 kali. Maksudnya kalau 5 kali dia nggak pernah lewat, udah dia stay di situ aja, dia masuk surga. Oh ya udah sholat 5 kali sampai mati. puasa. Sampai mati terus masuk surga. Pokoknya semua yang diwajibkan beneran dilakukan, tapi sunah-sunahnya yang nggak diwajibkan tuh nggak dilakukan, itu hitungannya tetap masuk surga buat seorang ibu. Dan Feren tahu,
Kalau andaikan seorang ibu mengandung anaknya, melahirkan, meninggal, itu masuk surga langsung. Ibunya. Iya. Jatuhnya mati syahid tuh ya. Mati syahid. Dan kalau dia melahirkan anaknya sehat, maka sebanyak apapun kesakitan itu meluruhkan dosa-dosanya ketika dia lagi kesakitan itu. Dosa-dosanya jatuh semua. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya nunggu dia di surga. Ternyata motherhood tuh sesuci sepenting itu, sakral. Ya. Namanya bukan sakral, iya, sepenting itu. Karena kalau nggak ada ibu, nggak ada yang lain. Itu masalahnya tuh. Jadi di Itu dalam ya. Islam penting banget yang namanya perempuan, karena perempuan ini hampir menentukan semuanya. Iya. Ustaz, pemimpin kita kan ada yang wanita kan. Ya, Megawati maksudnya. ya. Nah ini kontradiktif sama pemimpin harusnya yang maksud kena siksa kubur itu loh. Hah? Gimana Pemimpin kena siksa kubur. Ya gara-gara ini maling, Iya. korupsi. Ah. Nah, makanya jangan ambil contoh itu cuma dia gitu maksudnya. Kan ada banyak contoh yang lain. Iya. Kata Rasulullah contoh ibu-ibu ada 4. Oke. 1 namanya Khadijah, istrinya Rasulullah. 2 namanya Aisyah, anaknya Rasulullah yang perempuan. Yang 3 namanya Asiyah, ini istrinya Fir'aun. Yang 4 Maryam, ibunya Yesus. Itu termasuk wanita penghulu surga. Wanita paling mulia di dunia karena menjaga kehormatan. Kalau wanita paling mulia di surga, Khadijah. Bentar, saya penasaran. Yang istri Fir'aun tuh apa yang dia lakukan? Saya Asiyah. baru denger nih, iya. Sabar ketika Menghadapi tindak tanduk suaminya. Betul. Oh. Tadi lanjut pertanyaannya. Jadi Ya. apakah Ya, kita kalau boleh zolim bantah? kan intinya. Ini kalau real case-nya sering tuh kayak orang tua, walaupun kita harus respect nih, Ya, tapi misalnya mukul, ya. Ya, itu tuh. ngajarin dosa-dosa, nyolong Ya. atau apa gitu. Ya mereka zolim gitu Oke, misalnya. aku tunjukin satu kasus ya. Ini real terjadi. Ada yang pernah bilang sama aku, dia itu dianggap sebagai kesialan bagi ibunya. Aduh. Karena menurut ibunya ketika dia lahir, anak ini bawa sial karena bapaknya terus kemudian selingkuh. Setelah selingkuh pergi, anak ini terus kemudian dianggap sial, digebukin terus dari kecil. Yang disalahin anaknya karena Ya, sampai diinjek kepalanya. Aduh. Terus dibilang, kesalahan terbesarku adalah melahirkan kamu. Kira-kira gimana? Sedih banget kan ya? Tapi terus anak ini bilang apa? Anak ini bilang gini, Ustadz, gimana caranya aku tetap bisa untuk balas jasa ibuku? Aku bilang, lihat ya, dunia ini di saat yang sama ada seorang ibu ngadu kepada aku, anaknya sudah dikasih makan dengan yang baik, sudah diajarin dengan yang baik, tapi anaknya terus kemudian bantah sama ibunya. Ibu kolot, nyuruh aku sholat, udahlah gak usah sok suci. Kalau mau masuk surga aja, jangan ngajak-ngajak orang. Ibu tuh tau nggak, ibu tuh kayak kolot, kayak gitu-gitu. Itu curhat di saat yang sama. Aku bilang, coba lihat ya, bagaimana Allah tuh kayak seimbang ketika ngasih orang ujian. Ada orang yang benar-benar harusnya dia benci sama ibunya, ternyata dia masih mau berbakti sama ibunya. Ada satu lagi yang harusnya dia berbakti sama ibunya, malah kemudian dia jadi kayak gitu, jadi durhaka. Bisa dipahami gak sih maksudnya? paham. Nah, akhirnya aku bilang sama yang perempuan yang tadi ibunya zolim ini, aku bilang gini, dia tetap ibumu. Apapun yang dia lakukan terhadap kamu tidak menjadikan kamu layak untuk memperlakukan dia dengan sesuatu yang sama. Paham sampai di sini? Iya. Jadi tetap dia adalah ibunya. Bentar. Tukeran aja. Paham? Paham. Solusinya tukeran orang tua. Iya, itu saranku berikutnya. Iya. Saranku berikutnya. Wow, gue punya sarannya tapi Ustadz itu gue. guyon sih. Oh, guyon. Guyon. Tapi maksud, ya coba kalian kan sebenarnya masalahnya tinggal ditukar kan? Iya. Biar yang jahat sama yang jahat dapat Iya, kan? ya udah. Nah, betul. Nah, tapi aku bilang tetap ibunya. Nah, cuma mengenai dengan kezolimannya, Rasul pernah bilang sama sahabat, bantulah sahabatmu yang zolim. Para sahabat bilang lah, kalau kami bantu sahabat yang dizolimi, kami ngerti. Gimana dengan membantu sahabat yang zolim? Kata Rasul, bantulah dia untuk menghentikan kezolimannya. Jadi jangan dibalas kezolimannya, tapi berhenti dari kezolimannya. Contoh, kalau dia lagi tantrum ibunya, pergi dari rumah. Jangan mau diinjek-injek kepalanya. Jangan mau dimarah-marahin. Jangan mau dicaci maki. Udah keluar aja. Terus bilang, ibu saya nggak suka ketika ibu kayak gini. Karena aku juga manusia. Tapi tidak menjadikan dia harus kemudian balas pada ibunya. Jadi ingat, kata-kata orang, not divine. Kita seperti apa? Tapi itu divine dia gitu maksudnya. Nah kalau dia lagi kayak gitu ya udah jangan kita balas gitu maksudnya. Nah jadi bagi kemudian. Tapi kalau merugikan kita, merugikan kita. Merugikan kita dong. Hentikan dari kezolimannya.
kita hentikan kezolimannya tapi nggak boleh menzolimi. Nggak boleh Betul, menzolimi. simpelnya kayak gitu kan. Karena dia tetap ibu kita. Dan tetap perlakuan kita pada dia adalah perlakuan seorang anak terhadap ibunya. Nggak boleh tetap bilang nggak boleh ngomongnya keras. Jadi tinggal bilang aja, aku nggak suka ya kayak gini, aku pergi dari rumah. Oh, boleh kabur. Boleh, nggak ada masalah. Karena kalau kita di rumah dizolimi terus, lebih baik kita bilang, ibu aku nggak suka, aku nggak bisa balas ibu, cuma aku nggak bisa digini terus, aku nggak suka, aku mau pergi dari rumah. Oh, berarti kabur. Maksimalnya tuh lebih cabut dulu aja berarti ya kalau emang lagi kumat. Cabut selamanya boleh. Kabur aja dulu. Cabut selamanya jangan. Karena bagaimana dia ibu kita kan. Itu benar. Aku ngerti sih, aku ngerti banget. Karena lihat ya, begitu aku posting dengan anakku, misalnya dengan sesuatu, orang-orang pada komen begini, andaikan semua bapak seperti itu. Aku ngerti karena nggak semua bapak seperti aku pada anakku, misalnya berusaha untuk aku seperti anakku. Hampir mungkin bapak-bapak yang ditemukan itu bajigur. Dan juga ketika kita sebutkan tentang birrul walidain, itu paling banyak komen, andaikan ibuku kayak gitu. Andaikan ibuku seperti Al-Quran, pasti aku bisa birrul walidain. Aku ngerti juga sih memang kayak gitu. Tapi ingat bahwasanya itu tidak menjadikan mereka tidak punya hak seorang ibu. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Punya orang tua jahat bukan berarti kamu kehilangan sebuah kesempatan untuk dapat pahala daripada ibumu gitu maksudnya. Artinya tetap aja perlakuan ibumu dengan baik. Wah, tahu nggak kenapa aku bisa bilang begitu? Aku bilang begini ya, aku kasih tahu mereka ya, kalian masih punya orang tua muslim loh. Iya, Ustadz Faris orang tuanya nggak muslim. Paham nggak maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya sezolim-zolimnya ibu kalian tuh masih muslim. Loh. Terus kenapa kalau masih muslim? Mereka tetap bisa dapat kesempatan pahala besar daripada ibunya. Aku dapat dari mana? Bentar, nggak paham. Maksudnya mereka bisa dapat. Nggak, gini. Lu tahu ibunya Ustadz Felix agamanya apa? Gak tahu, Buddha ya? Katolik. Oh, Katolik. Intinya kan bukan muslim. Iya. Nah, berarti kan itu kan menutup pintu untuk dapat pahala dari ibunya dong Ustadz Felix. Tadi kan udah disebutin kan? Iya. Oh. Nah, setidaknya mereka masih muslim kan? Artinya setiap kali dia berbuat baik terhadap ibunya meskipun ibunya jahat, dia tetap dapat kebaikan kan? Nah, aku nggak bisa dapat itu. Nah, terus kalian nggak lihat aku gimana tuh? Nah, kenapa aku berhak ngomong kayak gitu? Karena menurutku, aku lebih sulit daripada mereka. Gitu, paham nggak sih maksudnya? Oke, berarti gitu. Summary gini. Karena ini orang tua dan ini ibu dan ini dua kastanya benar-benar setinggi. Mungkin kita nggak boleh ngelakuin. Bukan, kalau bahasa halusnya zolim itu apa ya? Berarti kita tetap harus respect. Durhaka nggak boleh kayak nggak boleh kayak bete, suara lebih tinggi nggak boleh, suara lebih tinggi nggak boleh menggurui, nggak boleh apa, nyakitin hati. Berarti the only option kalau seandainya orang tua itu zolim banget sama kita nih, ya kita pergi. Itu dari only option, ultimate optionnya lah. Terakhir itu pergi. Dan jangan selama-lamanya, karena orang bisa berubah kan. Iya, gitu. Berarti intinya kan sezolim-zolimnya ibu kita ke kita di level maksimal pun tetap itu tidak mengurangi kewajiban kita ke ibu kita. Betul. Dan hak dia sebagai seorang ibu. Nah, oke, itu cukup menjawab sih. Dan by the way bro ya, atau sis ya yang mungkin nanya seperti ini ya, yakinlah pada satu titik ya, ketika nanti ibu kita sudah nggak ada, sezolim apapun dia, ingatan kita pasti yang paling, ingatan kita pada dia pasti yang bagus-bagus. Paham gak sih? Itu aku dapat semua orang ibunya meninggal. Begitu terus kemudian dia ngomong tentang ibunya, dia akan ingatnya yang baik-baik dan dia akan pengen, aku kangen diomelin sama ibuku. Aku kangen dimarahin sama ibuku dan segala macam. Nah, itu semua itu bring back memories. Ya, jadi artinya mungkin agak sulit dipahami ketika dia dalam kondisi dizolimi ya. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam lagi ya insya Allah dia akan lebih bisa ngerti sih. Apalagi kalau nanti dia sudah jadi seorang ibu tuh. Motherhood itu emang very very powerful dan banyak science-nya ngebuktiin relationship antara ibu sama anaknya dan lain-lain. Jadi kayak gue ngerti. Ini kasihan ayahnya sih. Jujur kayak kalian nggak, aku ini sebagai mewakili. Kasihan Koi. Enggak juga sih. Aku ngerti sih, aku ngerti maksud dia karena dia perempuan. Iya. Karena dia perempuan itu pasti lebih dekat sama bapaknya. Biasanya sih, bukan pasti. Biasanya ya, lu sama gimana? Bapaknya. Terus? Aku juga sama, aku lebih dekat sama anak-anak perempuanku. Tapi bukankah itu poinnya? Poinnya adalah ketika aku contoh misalnya sebagai seorang laki-laki, aku menganggap justru benar yang perlu dimuliakan itu adalah perempuannya. Dan ketika misalnya contoh ya, ada seorang anak perempuan terus bilang gini, iya kasihan bapakku ya kalau ibuku yang dimuliakan banget, bapakku gimana? Lah justru itu adalah sebuah tanda bahwasanya bapaknya itu dimuliakan karena dia punya anak perempuan kayak kamu. Paham gak sih maksudnya? Nanti kan kamu juga jadi seorang ibu kan? Nah jadi sama. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Cuman kalau harus disuruh pilih kenapa ibu dulu? Karena ibu yang
efforts lebih banyak. Sesederhana itu sih. Maka ibu tuh kalau ngangkat tangan ya, dengan bapak ngangkat tangan lebih duluan ibu ngangkat tangan dapat doanya. Walaupun bapak juga tetap merupakan man of the house, dia kemudian tanggung jawab, dia memberikan pendidikan dan segala macam. Alias seorang ibu juga dipengaruhi oleh seorang bapak yang milih kan gitu. Nah, jadi ini seperti itu aja sih. Cuman ibu lebih dapat porsinya. Kan sering di episode sebelumnya ya, jadi cowok tuh apa sih begitu? Kita mah pegang pertanggungjawaban. Emang cowok tuh hidupnya mayoritas pengorbanan sih. Iya. Kalau kita dimulai dari pengorbanan. Dan kesengsaraan. Dan yang paling penting, love your mom, mama. I love you, ma. Ya. Betul. Jadi maafkan kalau anakmu ini sering. Kok kamu gak percaya sih? Tapi bener loh. Karena gue tau mama pasti nonton. Apalagi di bagian sini. Di grup keluarga, mama kan udah jago clipping. Sekarang gue kasih HP baru kan. Dia selalu cut yang bagian yang ibu. Iya, ibu. Ya. Re, kamu ini begini. peluru-peluru kuku-kukukan, kata Mama Raymond. Tante, I love you juga Tante. Masukkan aku dalam kakakmu. Iya Tante, I love you juga Tante. Dan tanpa sadar ya sebenarnya gini, Fer. Semua orang tuh punya fitrah ya. Semua orang punya fitrah. Aku ketika masuk ke IPB, kan aku udah pernah cerita belum sih aku masuk ke IPB, aku ngeliatin orang-orang tuh kayak drama gitu. Kayak drama India gitu maksudnya. Kalian ngapain sih? Kalian kan bisa ketemu lagi gitu kan ya. Kalian cuma pulang nganterin dari Bogor, cuma dari mana gitu, cuma dari Semarang atau mana. Tiba-tiba tuh sebenarnya pelukan nangis. Kadang yang dari Bogor ke Bogor juga gitu. Iya, pelukan nangis. Bogor, gue pernah ngeliat gitu. Di IPB kenapa gitu sih? Karena waktu itu aku sendiri, karena bapakku habis nganterin aku, ini kosanmu, terus langsung pulang dia. Nah terus aku ngeliat, kalian ngapain sih? Kayak film India aja kalian. Tapi dalam hatiku pengen. Makanya aku membuat keluargaku seperti itu. Jadi paham kan maksudnya kan ya. Jadi itu artinya ya udah nikmatin aja gitu maksudnya. Cukup menjawab nggak? Benar sih Tat. Ketika kita jadi orang tua, trauma-trauma kita di masa kecil yang mungkin harusnya orang tua kita nggak lakukan karena nggak ada ilmu parenting segala macam, itu jadi membekas di kita dan jadi penanda kita buat kayak gue nggak boleh gini berarti nih ke anak gue nih. Betul. Cukup berhenti di gue aja. Emang itu tuh kayak gitu sih. Oh ya sekarang punya anak berapa? Satu aja udah. Emang satu. Emang gue pengen satu aja. Dia maunya istri yang banyak. Oh iya. Dia mau punya anaknya satu tapi sulung semua. Anaknya 4 tapi sulung semua maunya dia. Anak 4 bagus juga tuh ya. Betul. Satu aja. Cukup menjawab nggak? Cukup jawab kan kenapa ibu sebegitu cukup ini. Cukup sih. Menurut gue lumayan puas sama jawabannya. Dan kalau sudah zolim ya tetap dia harus baik selagi memperbaiki ibunya. Itu gue setuju. Tapi jangan balas. Semangat ya. Oh, gue ada satu pertanyaan follow up. Iya. Seandainya dia bukan zolimnya ke kita, dan kita bisa melakukan sesuatu untuk prevent dia zolim ke orang lain. Ya. Anggap jahat nih. Ya. Kayak, keren banget. Nah itu kan dilema kan? Iya, itu yang terjadi malah dari ibu ke anaknya sering kali. Ibunya biarin anaknya menzolimi orang lain. Enggak, jangan. Ini kasusnya ibunya dibalik ya. Zolim ya. Maka dia harus menghentikan ibunya untuk menzolimi orang lain. Menghentikan tindakannya tapi tetap dalam batasan, nggak boleh ngomong keras, nggak boleh buat dia sakit hati. Susah dong kalau susah gitu. Memang. Susah banget. Susah banget dong itu. Contoh ya. Ibuku itu pernah aku lihat buang sampah di mobil. Dan aku paling benci orang buang sampah dari mobil. Aku paling benci tuh. Itu kalau ada orang di depan buang sampah tuh langsung ku klakson gitu. Terus bilang, ada tulisannya, ada hashtag terus sama. Aku nggak suka banget orang buang sampah. Tiba-tiba aku ngeliat ibuku buang sampah dari mobil. Terus apa yang aku lakukan? Aku diem. Aku nggak ngomong pada saat itu, karena kalau aku ngomong pada saat itu dia pasti sakit hati. Maka setelahnya aku ngomong yang baik. Paham kan maksudnya kan ya? Dengan cara yang baik, ngasih tahu nggak bagus. Kenapa? Karena nanti itu nyontohin yang buruk ke orang dan segala macam. Nah, itu kita ngomong seperti itu. Kadang-kadang aku dapat beberapa orang tuh sudah lebih tua ya daripada ibuku dengan anaknya. Dan kalau orang tua sudah lebih tua tuh dia jadi kayak anak kecil lagi. Itu benar. Nah itu udah kayak anak kecil. Ibu nggak boleh. Gitu udah kayak gitu. Ibu makannya udah cukup ya. Jangan makan lagi. Sering banget tuh gue liat gitu. Dan ibunya langsung, iya. Kan ibunya udah kayak anak kecil. Kalau dia ngomong kayak halus kayak aku, mungkin ibunya juga sudah nggak ngerti, mohon maaf. Jadi ya memang dia harus tegas ke ibunya. Dan dia udah jadi orang tuanya, paham gak sih? Tapi tetap dia sayang. Aku ngerti di balik itu dia sayang banget sama ibunya. Iya. Itu ada kayak gitu. Iya, itu kalau buang sampah nih, kalau di zolim kayak dia, ibu anggap nih ya, ini bukan mama ya, anggap mama gua nih ya, dia udah planning, gua udah tahu nih, udah mau ngelakuin pembunuhan, udah mau nyolong, udah mau apa gitu kan, gua bisa ngelakuin sesuatu nih, tapi harus melewati batas-batas yang gua pasti disrespect gitu loh. Gua bisa nih menyelamatkan orang lain nih. Ya, kalau antum tetap respect dengan pandangan syariat dan menurut dia disrespect, nggak ada masalah.
Karena kalau perasaan, orang tua pasti merasa tersakiti kan ketika dia tidak bisa melakukan yang dia mau misalnya. Tapi kita tetap menjaga syariat, kita tidak bentak-bentak dia. Kita tidak lebih penting mana? Analoginya kalau kita bisa selamatin 1.000 orang nih yang bakal dizolimi, analoginya ya, bakal dibunuh sama orang tua kita kalau orang tua kita jahat. Kita selamatin 1.000 orang ini, apa kita selamatin biar orang tua kita nggak sakit hati? Selamatin 1.000 orang. Tapi tetap nggak boleh angkat suara. Tetap nggak boleh angkat suara dan segala macamnya. Susah banget. Memang susah. Susah banget. Susah. Lo ngerti nggak sih pertanyaan gue? Kayak bahasa isyarat aja. Kalau analoginya kalau orang tua kita kriminal. Iya. Kalau mama kita analoginya kriminal. Kalau contoh ya. Misalnya nyokap lu diktator banget nih. Iya. Terus ada ini kota ini udah gak bermanfaat. Ayo kita bakar satu kota misalnya. Misalnya nyokap lu gitu lu udah maksimal banget. Kan menurut orang tua. Bahkan ketika di situasi itu gak pun boleh. Kita sebagai anak tetap harus ngingetin dengan itu dengan cara yang batasan halus, tadi. tetap nggak boleh. Hah? Karena apa gitu? Iya. Kalau misalnya ada, jadi setelah kita tahu bahwa orang tua di bawah Allah, berarti kan kita tahu bahwa Allah di atasnya kan. Artinya ada satu pepatah, la ta'ata li makhluki fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Jadi kalau orang tua kita nyuruh kita berzina, nggak boleh taat. Kalau orang tua kita nyuruh kita misalnya contoh ya makan riba, nggak boleh taat. Gitu karena masih banyak makanan yang lain yang bisa dimasak pakai okson. Gila. Masuk kan? Ustadz Felix lebih Sudah sangat natural aku. bisa di YouTube shop. Iya. Dan itu aku lihat bisa air fryer dan bisa untuk oven. Asik. Nih gue ganti nih. Ini apa laku lo? Yang Modenya. dia bisa dry fruit. Jadi di hydrate, jadi taruh Jadi lu punya buahnya apel jadi nih, keripik. Iya, supaya sehat, masukin situ bisa bertahan lama, terus lu makan deh. Nih ya, lucu ya. Nah, Bagus banget. Fair. Ya. Bentar. Membaca pertanyaan. Tapi smooth sih. Bagus. Ya udah, yuk pertanyaan selanjutnya apa? Halo. Oven di rumah okson bukan? buang aja. Kalau bukan okson buang aja. Udah ada space. Percaya lagi dia. Dia percaya bener. Percaya lagi. Random banget. Oke, pertanyaan kedua. Random banget. Gue gak terima sih kalau lo yang ngomong random banget. Iya, lu udah manusia paling random sih versi. Paling random sih lu udah. Udah bener kedua. Ustadz, Ya. apakah salah kalau menikah tanpa restu orang tua suami? Apakah sah? Jika tidak, apakah boleh memperjuangkannya sampai orang tua berkata yes Ustadz? Apa nurut aja? Maksudnya Berkata nurut Yesus. yes Yesus. Ustadz. Yang Atau jelas nurut aja kayak ya udah ditolak, ya udah kita nggak jadi nikah. Oke. Kok itu semua tentang aku semua sih? Iya. Tapi kalau gue sih simpelnya tetap kalau nggak direstuin nggak bakal go. Tapi gue tuh punya prinsip, berarti gue belum ngelakuin semua yang gue bisa nih. Gitu Iya. loh. Kalau gue Orang sebenarnya tuanya nggak gitu. percaya. Untuk Sampai- meyakinkan Nggak, ya. maksudnya itu kenapa orang tua tidak memberikan restu kan? Karena Iya. lu belum melakukan semuanya. Menurut gue kebanyakan temen gue ya, misalnya kayak gue nggak di-approve sama orang tua gue itu sesimpel karena effortnya belum ada aja. Ya karena lu belum bisa ngeyakinin orang tua lu. Iya. Kalau lu nggak bisa ngeyakinin orang tua dari cewek yang lu mau nikahin, berarti lu sendiri belum siap. Gue bilang kayak gitu. Kebanyakan tuh 99% pasti gara-gara itu. Tapi bilangnya ya udahlah kita kabur aja lah. Itu udah nunjukin prinsip yang salah menurut gue sebagai pria. Luar Artinya lu biasa kabur Korey, dari tanggung cocok jawab. nih. Sudah Padahal siap jadi. kadang- Siap sih harusnya si Raymond sih kalau gini sih. Tapi kan kadang orang tua itu kayak nggak setujunya kadang Nggak dengan masuk akal, alasan kan? nggak masuk akal. Oke. Aku cerita ya. Kalau gue tetap percayanya nggak masuk akalnya pasti kita bisa influence dia. Kasih waktu lah, kasih penjelasan lah, kasih study case lah, kasih satu. Kalau gue sih tetap percaya itu sih. Nih, aku kasih tahu nature-nya orang tua ya. Ini nature-nya orang tua. Nature-nya orang tua, kalau anak yang nikah ada yang laki-laki, orang tua yang perempuannya pasti agak nggak masuk akal untuk ngelihat pada calon perempuannya. Karena kenapa? Karena dia merasa memiliki anak laki-lakinya. Maka dia pasti akan nggak masuk akal. Dan itu berlaku juga pada orang tua laki-laki ketika anak perempuannya nikah. Aku pasti akan jadi nggak masuk akal. Jelas ya? Contoh ya. Kalau anakku nanti yang perempuan nikah, aku akan bilang, kayaknya dia nggak cocok deh buat kamu. Kenapa? Dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini. Karena kenapa? Karena aku nggak mau kehilangan anak perempuanku. Maka dari awal dia lahir, aku sudah nulis judulnya Alila Sofia Asyarifah 2032 kalau nggak salah. Karena aku membayangkan dia nikah di umur itu. Oke. 2000 dia lahir 2008. Umur berapa berarti nikahnya? Dia 28. Iya benar, 2032. Jadi aku membayangkan dia nikah di umur itu. Nah, di situ di puisi itu aku tulis bahwasanya kalau nanti aku nggak boleh dia nikah, dia bantah aja ke aku supaya aku sadar bahwasanya ini sudah bukan zamanku lagi. Paham nggak sih maksudnya? Gue
Oke, ini yang gue komen. Menurut gue kalau Ustadz Felix mau keras, jangan nikahin dia, tetap keras gitu. Karena gue tuh punya prinsip kalau misalnya dia mau nikahin sama cowok, it is his job to convince you. Betul. Kalau dia nggak bisa punya kapabilitasnya atau skillnya untuk convince you, mungkin dia belum layak. Betul. Kalau gue sih kayak gitu sih. Ya, tapi ketika untuk convince tadi dia harus kerja sama nih, cowok sama cewek. Dan yang harus ngomong adalah anakku. Karena kalau yang ngomong dari cowoknya tetap aja aku nggak akan mau. Dan kata-kata yang pas nanti akan dia bilang ke aku, dia bilang mungkin begini, Abi dulu udah pernah nikah, sekarang ini giliranku. Karena ketika aku nikah, aku juga harus meyakinkan bapakku dan meyakinkan bapaknya dia kan gitu kan ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi. Bisa dan sukses waktu itu. Sukses. Nah, itu. Dan kita lihat dulu ini nature-nya ya. Nah, yang kedua kita lihat nih. Aku ketika nikah sama Ummu Alila, bapakku nggak setuju, ibu nggak setuju. Sampai aku bisa ngiyakinin mereka. Karena itu tidak wajib di dalam Islam untuk punya restu daripada orang tua laki-laki. Ini pertanyaannya itu pasti ini. Berarti nggak wajib. Nggak wajib. Di Islam nggak wajib restu dari orang tua untuk menikah. Nggak wajib. Laki-laki doang. Laki-laki doang. Kalau perempuan wajib. Karena kan dia harus ada walinya. Betul. Jadi misalnya ada studi kasus nih, ada pria pengen menikahi Feren misalnya. Nah, orang tua Feren nggak setuju sama pria ini, apa? Feren muslimah misalnya udah jilbaban segala macam. Bayangin dulu aja ya. Nah, terus orang tua Feren nggak setuju sama si cowok ini karena dia muslim. Kalau Ferennya kebalik deh. Nah benar, pokoknya kalau Feren Islam, Feren Islam, orang tuanya nggak setuju, berarti nggak boleh. Iya. Kalau orang tua Feren nggak setuju malah nggak boleh. Iya nggak boleh. Tapi kalau orang tua si cowok yang nggak setuju, nggak apa-apa. Cowoknya nggak apa-apa. Lah, tapi berarti cowoknya rebel dong. Enggak juga. Karena aku ketika sama bapakku udah oke, semua udah oke. Tapi di tengah-tengah, ketika 2 pekan sebelum nikah, kalau nggak salah, yang aku cerita, yang bapakku akhirnya ngomong sesuatu yang agak nggak bagus itu, akhirnya waktu itu bapakku nggak mau datang. Di titik itu aku ngomong kepada istriku, ini bapakku dan ibuku batal untuk datang ke sini. Tapi orang tuamu kan yang kita perlukan untuk nikah nih, ya kan? Gimana nih? Dia bilang nggak apa-apa kita lanjut. Ya udah lanjut. Paham kan sampai di titik ini ya? Kawin lari boleh? Bukan kawin lari. Nggak, kalau kawin lari dua-duanya nggak ada orang tuanya. Kawin lari capek, Fer. Maraton aja. Nah, jadi artinya kawin lari itu adalah tidak punya izin daripada orang tuanya. Oke. Yang penting tuh izin daripada perempuan, bapaknya. Oke, good question. Kalau misalnya cowoknya yang kawin lari, tapi ceweknya orang tuanya juga setuju deh, ya udah lu kawin lari aja gitu misalnya. Nggak ada masalah. Tuh, boleh. Iya, soalnya kalau cowok boleh, cewek nggak boleh. Betul. Berarti restu dari orang tua cowok itu nggak penting? Nggak penting. Nggak jadi wajib. Bukan nggak penting, nggak wajib. Ya udah pacaran diem-diem aja, nikah diem-diem. Nikah gitu gimana? Nggak, maksudnya kalau misalnya nggak disetujui ya udah bodo amat aja gitu. Iya, itu boleh. Kalau orang tua si cowok yang gak setuju ya emang. Itu kalau berdasarkan aturan, teknikalitas agama. Alasannya apa ya? Alasannya sederhana. Alasannya adalah perempuan itu yang dirugikan kalau terjadi sesuatu yang salah. Laki-laki nggak kekurangan apapun, Fer. That's why kayak Al-Quran memang melindungin cewek banget. Betul. Nikah nih, laki-laki mau perempuan nih. Tapi kan jadi durhaka gak sih Ustadz? Durhaka yang laki-lakinya? Iya, misal bisa jadi. Makanya aku bilang sama ibuku, Mi, ini bukan Felix durhaka sama Mami kan. Artinya Felix sudah berusaha sebisa mungkin minta izin. Tapi dalam kondisi ini papi yang nggak mau. Bukan Felix yang durhaka kan, gitu. Kalau dikasih penjelasan nggak jadi durhaka. Betul. Nah, kecuali contoh kayak gini ya. Aku pernah ketemu yang memang aneh banget. Ini ada ibu-ibu, contoh ya. Ini yang paling nyata. Banyak. Aku nggak mau kamu nikah sama Feren. Kenapa? Feren Cina. Emang kita apa? Kita kan Minang. Minang sama Cina selalu nggak cocok. Paham sampai di sini? Berarti itu kan bukan syar'i kan? Dia nolak anaknya nikah sama Feren misalnya bukan karena sesuatu yang syar'i, yang agamis. Maka orang yang laki-laki ini kalau dia sudah benar-benar yakin bahwa Feren adalah calon yang pas, maka dia bilang, "Ibu, mohon maaf banget. Aku sayang banget sama ibu, tapi aku punya kehidupanku sendiri." Nah, kalau cowok boleh, kalau cewek nggak boleh. Kalau ibu secara syar'i ini ngomong bahwa aku nggak boleh nikah karena misalnya contoh ya, ini pertimbangan syar'inya ini, tapi ini kan bukan pertimbangan syar'i nih. Berarti ibu nggak suka sama dia karena etnis kan? Ini kan nggak Islami banget. Kan nggak ada tuh sebenarnya di dalam Islam kita nggak boleh suka orang sama kita nggak suka orang boleh karena etnis. Maka pertimbangan ibunya nggak syar'i, maka bisa di skip. Kalau syar'i dengerin ibunya. Tapi tetap boleh dilanggar. Nggak. Kalau cowok boleh. Cowok kalau dia mau langgar boleh tetap sah pernikahannya, tapi dia akan dapat dosa.
Oh itu benar. Dosanya banyak atau dikit? Banyak. Banyak. Banyak Ini balik banget. lagi ke diskusi awal kita. Ini Bisa ini ditutupin nyambung pakai nih pertanyaan. pahala nggak? Sulit kalau ibu. Ibu sulit. Nah iya, gue selalu diingetin Kalau gitu. ibu sulit banget. Dari siapa? Dari nyokap gue. Iya. Selalu Karena diingetin, ibu, kamu ya ibu Re tuh ya. ngeri banget. Ibu tuh ngeri banget serius. Oke, yaudah. Gue selalu diingetin, kamu ya Re ya, kamu harus Iya. Jadi gue tahu tentang pentingnya Serem juga pahala dan dosa sama orang tua, gue paling tahu. Iya. Oke, yaudah. Jadi buat kamu yang nanya ini, gas nikah aja. Kok gas nikah aja? Karena restu orang tua suami nggak dibutuhkan kan? Iya. Iya, Tapi cuma lihat dulu masalahnya apa. Yang dengerin ini nggak semuanya calon suami nih, calon istri juga ada. Secara teknikalitas. Buat yang nanya ini maksudnya. Iya itu secara teknikalitas. Tapi kalau gue secara duniawi nih ngasih saran ke dia, try more. Iya, aku Kalau sepakat. gue try, Iya. Aku you sepakat. haven't tried hard enough. Iya. Yaudah. Aku ketemu 10 kasus, 10-10-nya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Bener. Oke, ya udah kalau misalnya nggak Try bisa harder. Oke, kalau misalnya udah notok nih pakai kartu as yang itu, aku udah berusaha, Iya, aku nggak mau bilang durhaka. sama ibunya, Bu. Itu template-nya ditiru. Iya, kayak gitu tadi. Template-nya tadi, Bu, aku udah berusaha ya, Bu. Ya, aku sayang banget sama Ibu, cuma ini bukan masalah syar'i. Nah, gitu kan. Kalau ini adalah masalah syar'i, aku pasti nurut sama Ibu. Tapi kalau ini bukan masalah syar'i, Bu, mohon maaf, Bu. Aku kayaknya punya keyakinan bahwa aku harus nikah sama dia. And this is my life. Tuh guys, dipakai buat kalian yang punya permasalahan nggak Iya. disetujui orang tua. Yang Iya. suami ya. Tapi sebelum ngomong sama Ibu, kasih dulu Oxon. Biasa ibu nggak restu, Bu, tapi Iya. aku punya ini. Karena Iya. Kamu nikah sekarang, ibu nggak mau tahu. Iya, Ibunya langsung gitu kalau dapat Oxon. Kalau dia datang bawa ini. Guys, kita udah 45 menit 2 pertanyaan doang nih. ini serius loh, karena seringkali masalah orang tua tuh bisa diselesaikan kalau ibu ya apalagi ya. Itu mudah banget diselesaikan dengan pemberian. Iya. Orang tuh kayaknya nggak gini. Jangan menyalahkan situasi kalau lu sendiri belum usaha semaksimal mungkin. Itu maksud try harder Oke, itu oke, ya. ganti pertanyaan. Ikhtiar. Udah 45 menit nih 2 pertanyaan doang. Ya oke. Bagus lah. Ya, Nggak apa-apa, kan dalam pembahasan. Iya, dalam dalam. pembahasannya. Maksudnya banyak yang lebih bagus. Bukan lebih bagus sih, banyak yang bagus juga. Sama Ya, ayo bagusnya. coba Oke, apa? oke. Yuk. Apakah pada zaman Nabi itu ada nama Apakah zaman Nabi ada yang namanya penyakit mental seperti depresi, ADHD, dan solusi penyembuhannya itu seperti gimana? Karena saya belum pernah mendengar hal ini terkait Islam. Oke. Sebenarnya seharusnya ada dari sepanjang peradaban manusia. Menurut gua harusnya ada. Cuma kan namanya di dunia medis itu penamaannya tuh muncul setiap ada discovery. Jadi dari dulu mungkin ada tapi nggak ada namanya gitu loh. Nggak tahu ini bahwa ADHD, nggak tahu ini bahwa depresi gitu loh. Kalau menurut gua sih gitu. Kayak orang tua suka bilang, di zaman gue nggak ada depresi-depresi gitu. Padahal sebenarnya ada, tapi mungkin mereka nggak sadar aja atau karena belum ada pembedahan tentang itu, jadi mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya sesuatu yang sama gitu. Ya. Sebenarnya dari dulu pasti ada. Masalah itu sebenarnya menjadi masalah yang paling disoroti di dalam Al-Quran. Masa sih? Kan? Iya serius. Contoh ya, lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Kerennya Islam itu adalah yang pertama disoroti bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Ingat gak kita pernah bahas? Dan akhirnya rame tuh di Instagram. Buku rekomendasiku untuk memahami penyakit mental di zaman Nabi. Dan pemecahan-pemecahannya. Aku ulangi lagi, ini terkenal nih nanti buku nih. Judul bukunya ditulis sama Al-Balkhi. Jadi tentang pedoman pengatasan penyakit-penyakit mental dengan cara Rasulullah. Karena gini cerita, aku cerita Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, kenapa orang harus ngambil Al-Quran? Karena ada kata-kata ini, famanit taba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu mengambil apa yang di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kamu, maka kata Allah kamu tidak akan pernah merasa khauf, takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Takut dan sedih ini penyakit fisik atau penyakit mental? Mental. Penyakit mental. Dalam ayat yang lain sama famanit taba'a huda fala yadillu wala yasqa. Tidak akan merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Ini juga mental. Faman tabi'a hudaya, Faman tabi'a hudaya yang pertama, yang kedua famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Tidak akan pernah merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Berarti ini semua adalah kualitas mental. Berarti Islam tuh mengatakan kalau kamu dapat Al-Quran, penyakit mentalmu hilang. Pertanyaannya, Feren, bedanya apa sedih sama takut? Udah pernah aku jelasin nih. Masa udah? Udah. Ayo ulangan Sedih nih sama jatuhnya takut, nih. ulangan Kalau pernah dijelasin. Kayak nggak ada aku deh Ustadz. Ada. Ada, gue lebih percaya ingatan Ustadz Felix. Gue juga. Iya, kita Oke. ingetannya tajam loh. Aku kasih clue.
Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Mana yang dari dalam, mana yang dari luar? Sedih sama takut. Koi kayaknya kayak waktu podcast sama Koi doang. Iya benar, sama Koi. Tuh. Enggak, sedih takut. Enggak ada kan? Gue gak percaya ingatan Ustaz Felix. Sedih itu adalah sesuatu yang dari dalam hati kita. Oke. Maka kita bisa sedih tanpa ada trigger apapun. Tapi takut itu selalu triggernya dari luar. Maka penyakit mental yang dari luar itu kalau sekarang namanya apa? Namanya overthinking, anxiety. Itu dari luar. Karena ada pemicu dari luar. Dia takut dengan apa? Kalau urusan sedih itu masa lalu, kalau urusan takut masa depan. Berarti dia takut dengan apa yang terjadi. Islam nyelesain itu lewat Al-Quran. Iya jujur gue gak inget loh Ustaz Felix pernah bahas ini. Mau ada kan episode berarti tiga yang gak inget. Berarti netizen cari tentang penyakit mental. Aku pernah jelasin ini. Oh itu kan pertanyaan pilih mana lebih mending penyakit mental atau penyakit fisik. Betul. Akhirnya aku jelasin ini. Oh kayaknya Enggak, ini gak dijelasin. Ini baru nih. Ini baru Oh baru ini. ya? Oke berarti aku jelasin ya. Waktu itu kita langsung kesiksa. Kesiksa. Iya, ada nih itu dalam ini. Berarti kebanyakan podcast aku kayaknya ya. Iya. Kalau nggak pernah di yang lain. Sedih itu adalah berkaitan dengan masa lalu dan berkaitan dengan sesuatu yang dari dalam badan, dari dalam diri. Benar. Sedangkan takut itu berkaitan dengan masa depan dan berkaitan dengan sesuatu dari luar. Itu benar. Nah, anxiety, overthinking itu adalah khauf, takut. Sedangkan perasaan-perasaan yang lain seperti sedih itu kayak apa tadi anxiety itu mungkin masuk ke sedih juga ya. Overthinking masuknya ke Depression, takut, depresi, sedih, ADHD, pokoknya segala macamnya. Nah, artinya dia bisa nyelesain itu kalau dia tahu tentang Al-Quran. Maka saranku pada orang ketika orang sudah baca Al-Quran, kenapa dia bisa bebas daripada penyakit mental? Karena dia sudah naik ke sini nih kekhawatirannya nih, bukan di sini lagi. Selama orang masih di sini kekhawatirannya, maka dia takut besok nggak punya duit. Maka dia takut bahwasanya besok nggak punya jodoh. Gimana kalau nanti jodohku jahat? Gimana nanti kalau orang tuaku begini? Gimana nanti kalau begitu? Terlalu banyak gimana? Abis nih. Tapi kalau ketika dia udah bahas takdir dan segala macam, dia sudah di sini. Yang dia takutin. Kalau menurut gua karena kebanyakan dari yang diajarin sama Al-Quran, mau dari berpikir, kepercayaan dan lain-lain, itu tuh membantu manusia untuk mengontrol stimulus. Iya. Menurut gue simpelnya kayak fear, sedih, kesedihan, depresi apapun tuh karena ada banyak stimulus dan kita nggak bisa kontrol. Seringnya tuh kayak gitu, overthinking, satu bibit tiba-tiba jadi 10 skenario yang nggak bisa terjadi karena ada stimulus dan kita nggak bisa kontrol. Dan kayaknya dalam Islam dari cara berpikir kita, dari cara kita menenangkan diri, ritual itu membantu mengkontrol stimulus. Iya. Tapi kalau menurut gue ya balik lagi ke pertanyaannya, menurut gue dari dulu emang udah ada gitu loh. Cuma belum ada label-labelnya gitu loh. Contoh misalnya kayak gini deh, penyakit mental apa yang paling parah? Autisme mungkin ya. Autisme menurutku bukan penyakit mental. Jadi gini. Karena itu bukan penyakit mental bahkan. Iya. Oh tuh cacat ya? Bisa jadi apa ya? bisa jadi mungkin bagian disebut itu. sama banyak orang disebutnya cacat mental kan, Iya, kasarnya betul. kan. Jadi ada setauku ada namanya gangguan mental, ada yang namanya penyakit mental. Penyakit itu udah dari sananya. Iya, penyakit itu mungkin berkaitan dengan gen dan segala macam ya. Tapi ada gangguan mental. Oh itu beda. Yang dimaksud iya. di pertanyaan ini sih lebih ke gangguan Gangguan sebenarnya. mental. Nah, kalau gangguan mental bisa diselesain banget dengan Al-Quran. Contoh ya, ada terapi sholat namanya. Jadi ketika ada orang punya banyak masalah, dia benar-benar mendalami sholat dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Selain itu semuanya kecil. Terus dia diingetin untuk apa sih dia kemudian hidup di dunia ini. Bukankah kalau dia hidup dengan banyak masalah ini pun misalnya utang dia misalnya 50 miliar, penghasilan dia cuma 50 ribu per bulan misalnya. Itu kan gak tahu diri banget tuh kan. Buat judul tuh. Iya, misalnya. Tapi ketika dia udah tobat nih, Allahu Akbar. Dia benar berkata, ya udah, Allah yang Maha Besar. Andai pun aku sudah taat sama Allah dan aku mengusahakan untuk bayar utang ini, dan sebelum itu aku mati, berarti aku mati dalam keadaan yang baik. Kan respons kan, bukan masalahnya, tapi respons kita terhadap masalah kan. Jadi maksudnya habis doa kita dapat duit. Bukan itu ya, enggak semua yang berbentuk doa tuh hasilnya langsung instan dijawab solusi duitnya dong. Tapi pelan-pelan nanti dikasih duit. Enggak juga. Karena enggak juga setiap duit itu jadi solusi. Karena ada orang yang punya duit justru jadi stres. Enggak, maksudnya utang 50 miliar dengan penghasilan 50 ribu per bulan. Lo utang 50 miliar, penghasilan lo 50 ribu. Stres gak? Stres kan? Stres lah. Nah, kenapa stres? Overthinking lah, takut jadi ituan. Nah, itu terapi sholat untuk kayak kita melepaskan stres kita. Tetap utangnya tetap 50 miliar. Enggak tiba-tiba utangnya hilang. Tapi pas lo lebih calm, melihat situasi, bisa lebih rasional. Misalnya, berarti gue harus pelan-pelan melakukan pekerjaan ini. Cicilannya kalau gitu gue harus. Yang masalah kan bukan utangnya, yang masalah kan stresnya. Gimana cara merasionalize 50 ribu jadi 50 miliar?
banget. Enggak rasionalisasi gitu. Jadi gini ya. Jadi gini, utangnya enggak hilang, tapi masalah kan bukan di utangnya kan? Iya, masalahnya tuh bukan di utang. Stresnya kan? Enggak sih? Enggak, stresnya masalahnya. Gini Fer, ketika lu stres, lu tuh fokusnya mikirin masalah bukan solusi. Benar. Satu itu dulu. Lu harus tenang. Ini bagus. Lu harus tenang. Terjadi lagi kawan-kawan. Gimana caranya agar tenang? Di Islam diajarkan sholat. Iya. Sholat berserah kepada Allah. Ketika Iya. udah sholat lu udah lebih tenang kan. Nah. Mulai lu bisa mikirin solusinya. Nah ini. Itu bagus. Ini Bagus. Jawabannya bagus. Terjadi lagi kawan-kawan. Oh iya, make sense. Memang Feren harus dijelasin satu Emang setengah, gitu. dua Saya setengah. udah paham kerangka berpikir Feren. Iya. Kayaknya lu dari wire kayaknya udah ya. Kalau gua harus nulis tesis udah Iya, gua betul. kerangka berpikir Feren udah tuh A+. Ustaz, tapi saya mau nanya nih. Tadi yang buku itu yang menarik. Itu yang nulis Abu Zaid Al-Balkhi bukan? Al-Balkhi. Berarti bukunya udah dari lama dong. Iya, abad Karena ke-10. saya googlingnya beliau meninggalkan tanggal 31 Oktober 1934. Iya, benar abad ke-10. Berarti sebenarnya mental illness ini, Iya. gangguan mental ini udah dibedah sama ilmuwan muslim dari tahun 934. Betul, itu bisa masuk pulang sekolah tuh. Gila. Betul. Dapat konten kamu? Dan menjadi mainstream ketika di Utsmani. Tahun 1500 itu sudah ada rumah sakit khusus mental di Edirne. Berarti Islam dulu. Bentar. Iya. Berarti gangguan mental itu bisa disembuhkan dengan sholat. Bisa. Kalau penyakit mental harus dokter. Kalau betul, itu Iya. Dokter In a way psikiater. ya. Dokter plus sholat tapi. Iya, kalau dia nggak bisa sholat kan ya kalau berarti jangan Islam sholat kan dulu. kalau Islam kan lu mau penyakit apapun sholat kewajiban kan. Iya. Oh. Tapi kalau ini sebenarnya kalau dia sudah sampai penyakit mental, Kalau yang gila sih udah Gila enggak. nggak Ya bisa. kalau yang gila kan Nggak udah bisa lepas sholat. kewajibannya. iya, Iya kalau orang gila udah nggak wajib sholat. Iya. Tapi masuk surga. masuk surga. Karena kan dia nggak tahu dia. Karena orang gila nggak dihisap. Dia mau mempertanggungjawabkan apa? Dia Iya, orang ngelakuin dia apa aja gila. mungkin dia nggak sadar. Loh, Ngerti nggak? enggak. Yaudah. Apa? Apa? Enggak kok enak dong jadi gila. Lu mau? kok enak? Mau jadi gila mau. Mau nggak? Mau aja sih. Hah? Tapi maksudnya Fer, nih ada jaminan lu masuk surga. Sekarang juga. Tapi lu harus Gila. gila nih. Soalnya aku nggak mungkin sadar diriku gila pasti. Tapi Aku gini. nggak mungkin sadar diriku Itu, ya, gila. Tapi aku bisa appreciate Feren. Karena ini ada dalam hadis. Loh. Jadi Ini ada gila. hampir sama. Jadi gini ceritanya. Sama ada cewek juga, tapi bukan Feren namanya. Terus Dia cewek berkulit hitam. Lalu kemudian dia punya penyakit ayan. Tahu penyakit ayan ya? Kalau dia lagi kambuh penyakit ayannya, itu kan susah banget tuh bagi cewek, apalagi cewek kan ya. Nah dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah aku minta doa agar aku lepas daripada penyakit ayanku. Rasul bilang begini, aku bisa doain atau kamu pilih, kamu sabar dengan penyakit ayanmu ini dan kamu masuk surga. Cewek itu milih apa? penyakit ayan. Benar. Penyakit ayan tuh apa tapi? Epilepsi. Epilepsi. Oh yang Iya kejeng-kejeng terus mulai keluar busa. tapi sadar kalau dia kejeng-kejeng dan berbusa. Nah aku belum tahu sih. Kalau sadar serem sih. Iya Kalau makanya. sadar kayaknya lebih milih sembuhin. Nah Tapi kalau gila, dia milih penyakit ayan. iya. Tapi kalau misalnya orang gila, dia tuh nggak sadar kalau Gue dirinya tuh tahu gila. pertanyaan lebih simpel lagi nih. Kalau lu bisa sekarang juga mati dan masuk surga, Mau nggak mati lu? sekarang nggak? Oh, mau. Nah itu cewek tuh begitu. Kenapa ya? Kok iya? Lu gue tetap enggak lu. Gue Nah. belum mau mati dulu sih. Makanya kerennya Feren sebenarnya mikir, aku ngerti Feren mulai ngerti Gue mulai ngerti. Gue tuh ngerti. Dia gitu mikirnya loh. pendek. Enggak, dia cuma mikir gini, mati surga. Udah dia itu dia nggak Ya mikir. udah, dia nggak ada in between ya. Enggak, dia lupa tuh kita udah pernah ngomongin ketika roh diangkat sakitnya kayak apa. Kan kalau masuk surga, katanya kayak diangkat dari rambut ke Iya, itu. makanya cewek itu bilang aku milih tetap ayan tapi masuk surga, tapi dia minta doa lagi. Dia bilang aku doain aja ketika aku ayan auratku tidak terbuka. Ngerti. Karena kan orang lagi kejeng-kejengan auratnya kebuka kan. Nggak Maka bisa kontrol. Rasul mendoakan, Rasul senyum dan mendoakan. Mudah-mudahan ketika dia ayan auratnya nggak terbuka. Artinya cewek ini mikir kayak Feren. Dia mikir gini, oh aku disembuhin sama Rasulullah, didoain sembuh, belum tentu gue masuk surga. Aku tetap ayan, udah pasti masuk surga. Bukankah tujuan hidup Iya, kita? makanya. Berarti dia kan menganggap penyakit ayan ini cheatnya dia kan untuk masuk surga. Tapi oke, Jadi gue bisa appreciate sih. gue appreciate. Tapi kenapa lu mau mati sekarang? Kenapa mau mati? Seandainya mati terus masuk surga nih langsung. Iya, tapi tujuan kalian ujung-ujungnya mati Sepakat. pengen masuk surga kan? Sepakat. Dan daripada kalian hidup lebih lama ya mending gas. Oke. Gini, Tapi tahu berarti lu nggak masukin
apa tuh faktor-faktor variabel yang lainnya. Duniawi. Tapi nggak apa-apa, itu buat benar. apa hidup di dunia? Tapi benar, Rey. Benar. Ini aku suka. Ini tertinggi. Ini aku suka nih. Jadi gini ya, in a ini way. benar, ini pemikiran tertinggi sebenarnya. Iya. Karena gini Rey, in a way yang Feren tahu cuma itu. Jadi di kepalanya Feren sama kepala kita itu beda algoritmanya Rey. Itu benar. Kalau aku mungkin yang cuma tahu seperti Feren ya, contohnya ada orang baru masuk Islam terus dia bilang mau surga nggak, mau mati sekarang mau, itu kejadian di dalam hadis karena mereka cuma punya itu. Tapi kalau aku sama Rey ditanya, aku tahu jawaban dia apa. Ya, gua nggak mau. Aku bilang gini ya, aku masalahnya aku mau juga sih masuk surga sekarang, tapi aku pikir aku diamanahkan oleh Allah satu kemampuan yang dimana aku bisa ngajak lebih banyak orang untuk banyak mereka sadar pada Allah. Paham gak maksudku? Jadi aku bilang, ya Allah kalau memang mau diambil sekarang, aku mau. Tapi kalau boleh aku bisa dakwain orang, aku lebih milih jalan ini. Walaupun mungkin aku gak tahu ujungnya seperti apa. Tapi aku sayang sama orang, paham gak sih maksudnya? Nah itu kenapa kita punya algoritma beda. Karena di tangan kita tuh ada senjata, paham gak sih maksudnya? Life purpose juga matters. Dan berarti kan kita kan lebih merasa ada tanggung jawab di dunia. Karena ya gue cowok ngerasa tuh biasa begitu. Iya. Masa semua cewek kayak aku? Enggak sih. Enggak semua cewek sih. Cuma kan defaultnya. Iya. Defaultnya. Aku kasih contoh ya, yang orang bilang teroris itu ya. Aku yakin mereka orang baik, tapi jelas perbuatan mereka itu salah. Bagiku perbuatan mereka salah. Yang bom bunuh diri dan segala macamnya. Tapi tahu nggak apa yang dikasih tahu ke mereka? Sama. Mereka dikasih tahu juga sama. Mau masuk surga nggak? Bukannya kamu ngafalin Quran, bukannya kamu sholat, bukannya kamu puasa. Benar. Itu semua untuk masuk surga. Dibilang iya. Mau masuk surga sekarang? Mau. Boom. Itu kan kata-katanya sama tuh. Karena di tangan mereka nggak ada how to kan. Intinya Feren tuh sangat mungkin dimanipulasi kan. Intinya itu kan, karena dia langsung ke situ kan. Itu aku bisa jadi target selanjutnya. Itu dari awal aku udah bilang sama Feren kan, dari awal kita ketemu tahu kan. Aku udah bilang kan, kamu kalau cari jodoh cari yang baik. Iya, Feren. Karena kamu tuh gitu nanti diiming-imingi surga. Berarti filter lu nanti kalau dapat jodoh nih lu pengen nikah nggak cuma orang tua sih, kalau bisa kita bertiga juga. Kita harus nilai juga ini kayaknya gini. Kan kita udah hafal nih kerangka berpikir lu nih. Kita komite lah kita. Oke, tapi katanya Ustadz yang di pikiranku sekarang nih kayak kisah-kisah di hadis. Apa? Ini ngomongin yang mana kok udah beda? Mana pikiran lu yang mana? Katanya Ustadz, yang aku pikirin kayak orang-orang di hadis. Yang itu yang nggak apa-apa mati sekarang langsung surga. Yang penting masuk surga. Ya. Jadi ada orang baru masuk Islam, lalu kemudian dia pas waktu itu berada di perang Badar. Lalu kemudian bukan di perang Badar. Di waktu itu dia ada di perang Uhud. Nah lalu dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau andaikan nih dia lagi makan kurma nih, andaikan aku perang lalu aku mati, aku masuk mana ya? Rasul bilang surga. Dia bilang apa? Dia lihat kurmanya masih banyak. Dia bilang terlalu lama surga menantiku kalau ini harus sampai habis. Langsung kemudian dimasukin ke kantongnya, dia pergi syahid. Syahid itu masuk surga langsung. Syahid itu mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Jaminannya surga itu. Paham ya, jelas sampai di sini ya. Tapi yang dilakukan baik nih. Tapi kalau yang tadi kan yang kita yakini tidak baik nih. Walaupun niat mereka pasti baik. Tapi karena mereka punya niat doang tapi tidak punya how to, maka itu yang mereka lakukan. Tapi di tangannya Raymond itu ada banyak how to untuk bantu orang. Di tanganku ada banyak how to, senjata untuk bantu orang. Maka kalau kita dikatakan, kalau kita disuruh milih, kita milih untuk diamanahkan untuk kerja dulu nih. Gitu maksudnya. Gitu. Tapi yang cerita tadi itu banyak loophole tau. Karena dia tahu bakal masuk surga. Perangnya jadi kayak nggak ngediet gitu loh. Ngerti gak? Lu maju kayak ya udah nggak masalah mati gitu misalnya. Makanya kalau bisa ada loophole intensi kan, kayak gitu kan. Kalau ada orang kayak gitu dia nggak masuk surga. Karena dia bukan jihad. Karena jihad tuh harus ngeluarin the best. Gitu. Soalnya kalau misalnya dia do his best ya dan menang dan nggak jadi mati, nggak jadi masuk surga, setengahnya kayak itu kejadian sama Khalid bin Walid. Bener dong. Khalid bin Walid ngeluh sebelum mati. Dia buka badan, dia bilang sama sahabatnya, lihat badan saya. Ada nggak satu pun ruas yang nggak ada lukanya? Semua ada lukanya. Terus dia bilang, kenapa saya nggak dimatiin syahid sama Allah? Lalu kemudian sahabatnya bilang, ya salah lu kan julukannya sama Rasulullah pedangnya Allah. Masa pedang Allah patah di tangan musuh? Nah itu, ngerti nggak? At least kali ini dia jujur, ngerti nggak? Jadi ini intensi itu penting dan how to itu penting. Nah, pertanyaannya sederhana, ini agak jauh ya, tapi aku mau tanya. Feren pernah dengar nggak orang masuk surga ngapain? Di surganya ngapain? Katanya sholat ya. Oh nggak perlu sholat lagi ya? Di Kristen ya? apa misalnya? Di Kristen aja. Di Kristen ngapain?
boleh nggak bawa agama lain nggak? Enggak, ini kan agama lu. Ya justru di agama lu yang lu di agama lu kalau di surga ngapain? Oke. Dia Koi, yang lu tahu di surga ngapain? Kalau di surga bebas ngapain aja gak sih? Iya, yang lu tahu apa aja? Bikin misalnya? konten sebelum sekolah. Yang pasti sholat sudah bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya. Sama bidadari. Minum khamar. Sama minum bidadari. homer bisa, minum homer bisa. Boleh minum alkohol di surga. Oh, Kan udah nggak ada larangan apapun. Ada sungai alkohol. Makan babi. Ada. Bisa udah. Iya. Ada sungai Homer. Makan babi di surga boleh. Bisa kalau lu mau. Bisa kalau Iya, lu minta. kontradiktif banget gak sih? Enggak lah, kan udah goal, udah selesai. Udah Kan selesai. tesnya, ujiannya udah selesai, udah tinggal menikmati hasil. Loh, berarti babi itu dilarang di dunia bukan karena dia itu ada aturan yang memang dilarang, Ya. tapi lebih ke arah Ketaatan. ini ujian aja. Feren, Itu. engkau sudah menerima Itu. inti ajaran Islam. Itu. Dunia ini ujian. Kan waktu itu udah Jadi bagus kayak- banget lu. Jadi semua peraturan-peraturan yang benernya boleh dilakukan tuh dikasih di surga. Iya. Bunuh orang. Enggak ada orang di surga kepikiran bunuh orang sih kayaknya sih. Barangkali ada dipuji di- lu. Baru dipuji. Nggak, maksudnya kayak padahal lu peluru ya. Ini kena nih. Iya. Meleset lagi. Iya, balik. Gini, lu tadi berhenti pada sebenarnya hidup ini cuma ujian. Itu sudah Al-Qur'an Itu itu. udah bagus Al-Qur'an banget. itu. Islam banget lu. Nggak kirain dia mau berarti surga makan babi mau situ lagi. Iya. Tahu lompat ke bunuh orang. Iya, jauh Enggak, banget. tapi maksudnya enggak, maksudku kalau bunuh orang kan mutlak di surga nggak boleh, di dunia juga nggak boleh. Lebih Bukan. tepatnya kalau pas di surga kita Gini, nggak kepikiran buat bunuh di orang. surga nggak ada mati lagi. Motivasi orang bunuh orang tuh kan Biar mati. banyak kan, biar mati biar segala macem kan. Intinya lu nggak suka ke dia kan, karena ada sesuatu yang memotivasi lu. Di Ya. surga lu tuh udah terlalu disibukkan dengan kesenangan lu sendiri. Ya, Lu udah nggak mikirin hidup orang lain. Aku punya- Nih, lu iri. Kalau di dunia mungkin lu iri nih sama orang dia punya mobil, gua enggak, gua bunuh. Matiin nih. Lah di surga dia punya mobil, gua tinggal minta mobil dah Iya, ke mobil lu ngapain bunuh orang? Ngapain bunuh orang? Tapi Heeh. ingat kisahnya jin kan? Di Jin surga, siapa? jin. Heeh. Dia kan di surga juga enak kan hidupnya. Iya, tapi kan dia- kenapa dia punya ada rasa nggak enak, rasa sombong, rasa apa itu loh? Beda, tapi dia bukan Beda. bunuh orang. Tahu, tapi kan sifat jelek juga Nah, dia by the way, dia ditugaskan bukan di surga loh. di neraka. Jin itu nggak di, Dia nggak di dunia. surga kan? Oh, di mana? dunia. Di dunia. Oh, Jin di dunia. Oke, ini aku baru tahu. Dan Allah belum cabut tadi perasaan-perasaan buruknya. Oh, jadi jin tuh memang diciptakan dengan perasaan-perasaan itu. Bukan dengan perasaan buruk, free will. Free will, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak. Dan kenapa berapa. aku ngomong kayak gitu, Fer? Karena gini ya. Ada ulama bilang ada dua hal yang akan dirindukan oleh penduduk surga. Dan dia pengen balik lagi ke dunia untuk melakukan dua aktivitas ini. Walaupun dia sudah masuk surga, tau nggak apa? Satu, berjihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah, karena nikmat banget bagi dia mati di jalan Allah. Karena Allah kasihkan nikmatan mati di jalan Allah. Yang kedua, Pas udah masak tuh. Babinya udah mateng. Ya nanti kita makan di surga ya. Amin. yang kedua, Malam ini ya. yang kedua karena waktu udah habis ngobrol dengan orang-orang yang baik. Oke. Tapi Ustaz, aku tuh masih, aduh ini pertanyaan masih banyak lagi. Tapi Ya kan masih ada episode selanjutnya. Iya, nggak yang lumayan bingung tuh kan, ya oke lah bunuh. Doang nggak bisa ngasih contoh lain. Yang gamanya bunuh orang tuh kan mutlak gak boleh nih. Iya. Di surga maupun di dunia. Ya, Tapi bukan, di surga bukan nggak boleh sih, cuman nggak ada yang mau bunuh Iya, orang. udah nggak ada it's keinginan impossible ngebunuh orang terjadi. tuh udah Ya nggak udah. ada karena Dan orang motivasinya mati udah juga hilang. nggak bisa. Iya. Nggak bisa mati. Ada puisinya. Kalau di surga lu kira lu bisa mati? nggak, aku tahu kalau nggak bisa. Nggak, tapi I mean kayak nyolong. Nyolong, ngapain juga nyolong? Enggak, di surga ngapain nyolong punya orang? Iya, lu udah punya Lu pengen semuanya. apa? Lu ada. Gini, katanya kalau misalnya aku masuk Islam, rumahku paling gede kan di antara Iya, kalian iya. semua. Dan kalian nggak iri sama aku. Lo tinggal kita numpang. Karena aku nggak mau ngizinin kalian. Kan numpang di koi bisa. Iya. Iya. Kok bisa numpang di koi? Enggak, gue gak pernah iri malu. Kok sampai gue di dunia aja gak ada iri-irinya Iya, apalagi malu. di surga iri Apalagi di malu. surga Ini itu aja. contoh ya. Kalian di surga lihat rumahku paling gede nih. Soalnya aku barusan mualaf terus and then aku masuk surga. Iya. Terus kalian lihat, wih rumahnya Feren gede nih. Aku Sebenarnya- colong Sebenarnya menarik, Oke, menarik bagus. sih. Konsep kepemilikan maksudku di sih. surga Bagus. terhadap Lucu lagi. jumlah. Bagus. Tapi menurut gue bagus. Maksudnya Konsep kayak kepemilikan di peraturan- surga gitu kan. Iya. Enggak, bukan itu sih. Bagus. Enggak, soalnya kayak misalnya gini, kalau gue Emang salah arti do everything apa? good, gue jadi punya 10 rumah nih misalnya. Lu jadi punya 2 rumah dan bisa muncul bibit-bibit iri dan dengki Iya. gitu kan. Iya. Oke. Ya udah, terus mau nyolong nih. Oke. Nyolong kan di surga nggak boleh nih. Ya, bukan Tapi nggak di boleh, dunia- nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Nggak bisa. Oh, nggak Nyolong. bisa. Heeh. Kenapa nggak bisa? Karena tadi dia bisa minta apapun yang dia mau. Nih,
Inti gini. Nah, gua malah pertanyaannya kayak gini, dia bisa dapat minta apapun yang gua mau. Untuk Terus buat apa kita pahala biar cuma punya 2 rumah? Nanti pasangan minta aja punya 10 gitu. Nah, menarik kan? Menarik. Jawabannya ada di hadis. Apa tuh? Pertanyaannya, ada nggak orang yang iri di surga? Jawabannya? Lebih tepatnya bukan iri, tapi nyesal. Oh. Kata Rasulullah, setiap orang yang masuk surga akan menyesal. Nah, kenapa gue tidak melakukan lebih baik waktu di dunia untuk biar bisa punya lebih banyak. Tapi kan gue bisa minta dapat semua yang gue mau. Gak bisa. Jadi gini, surga ada 2 ya. Satu surga premium, satu lagi surga reguler. Yang premium bayar. Nah, bukan. Bayar pahala lebih. Ada subscription-nya yang premium ya. Yang reguler itu kata Allah di dalam Al-Quran disediakan makanan-makanan yang banyak yang bisa dia pilih. Tapi kalau surga premium disediakan makanan-makanan yang bisa dia request. Ada emangnya di hadis? Ada di Al-Quran. Surat Al-Waqiah. Enggak, tunggu. Ngerti gak nih bedanya? Makanan yang bisa dia pilih dengan makanan yang bisa dia request. Ayo. Kalau yang bisa dia pilih itu kan disediakan sesuai dengan menu. Menu catering saat itu kan. Kalau yang dia request, dia minta apapun bisa dikasih. Berarti kalau lu mau minta apapun, lu harus masuk surga yang premium. Nah, tapi kalau misalnya aku yang surga reguler, aku iri nih. Aku iri sama yang surga premium. Ya, ayo masukkan aku ke surga premium gitu. Aku iri kalau aku nggak bisa kan, udah beda tempat. Dia nyesel. Cuma bisa nyesel. Tapi nanti aku diperbolehkan untuk main-main ke tempat Feren kalau Feren surganya premium. Aku boleh main. Terus aku iri. Aku yang iri harusnya. Iya. Nggak bisa di surga lu. Kenapa sih lu gak obses sama ngebunuh orang di surga? Ngomong orang. Enggak, aku tuh cuma penasaran. Emang di surga itu nggak ada orang yang bakal melakukan kelakuan jahat? Mati juga udah hilang. Feren, basicnya gini aja deh, nggak usah di surganya ya. Orang-orang yang masuk surga kan orang-orang yang baik di dunia udah diseleksi nih. Oh iya bener juga jawaban dia. Iya, lu ngapain jauh-jauh? Oke, itu benar. Tapi kan people change. Kamu gak bisa expect semua orang itu baik seumur hidupmu ya. Apalagi surga itu seumur hidup. Change tuh di dunia. Di sana itu sudah tinggal menikmati. I know, benar. People change, tapi motivasi yang membuat people change udah juga tuh di surga tuh udah dihilangkan. Ya, itu capek tepat. Benar. Tapi kan manusia, contoh gini ya, kita di dunia seringkali dosa karena membandingkan diri kita sama orang lain, ya kan? Kayak ada perasaan iri, perasaan itu hasad kan, namanya. karena ada perbandingan. Nah di surga kan pasti ada perbandingan. Hasadnya udah dihilangin. Oh, perasaan hasrat. Iya, ada di dalam Al-Quran. Ada. Dan dihilangkan rasa hasad di antara mereka. Jadi perasaan jahat, perasaan. Jadi kita jadi malaikat dong, nggak punya free will lagi. Free will ada. Tetap ada free will. Tapi hasrat enggak. Jadi perasaan-perasaan buruk tadi tuh yang kayak si ini bagus, gua nggak ada, itu dihilangkan udah. Tapi justru free will tumbuh dari hasrat gak sih? Enggak. Gak juga. Dipengaruhi. Enggak, simpel lagi nih. Ini kan kita di dunia bentuk kita kayak gini. Ini manusia 2 tangan, 2 kaki. Terus satu rasa kepala. takut itu kan dari amigdala, Asik. otak kita. Habis itu hormon, rasa iri, sedih dan lain-lain. Kalau ke surga kan kita nggak ngebawa badan kita kan. Jadi perasaan-perasaan itu tuh belum tentu ada di sana. nggak ada otak berarti. Itu benar, nggak ada otak. Bener. Iya. Bener nggak? Iya, poin-poin. Tapi bener nggak ada otak kan kita nggak ada bentuk. Kalau di surga kita bentuknya apa? Cahaya, ruh. Kita nggak bentuk yang kayak kita lihat sekarang ini. Berarti gini, free will itu kan antara kamu boleh ngelakuin hal yang jahat sama hal yang baik. Betul. Berarti kalau misalnya semua udah dicabut, cuman berbuat baik doang di surga. Betul. Nah kita jadi malaikat dong, nggak bisa ngapa-ngapain. Malaikat beda. Malaikat benar-benar nggak bisa kemudian malaikat tuh nggak bisa milih. Gampangnya gini, kalau bisa dikatakan benar, surga itu adalah tempat di mana kita tinggal menikmati tanpa ada pilihan-pilihan lagi. Kalau mau lebih mudah. Berarti nggak ada free will? Nggak ada nggak perlu lagi ada pilihan-pilihan. Free will lu tetap ada kayak misalnya lu mau milih ayam atau mau milih pilihan makanan itu tetap ada. Sapi. Oh itu free will. Tetap ada. Iya. Kan free will, memilih juga. Iya kan lu bebas memilih yang mana. Bukan dikasih ayam lu harus ayam terus baru lu tuh free will-nya nggak ada. Atau lu dikasih yang lain karena nggak punya free will jadi ayam. Kalau nggak punya free will orang nggak terus. merasa nikmat, fair. Cuma di sana kita nggak perlu milih lagi antara yang baik dan yang jahat. Oke, berarti free will, definisi free will tuh cuma milih makanan di surga. Minuman juga. Oke. Gini, fair jujur. Grace sampai nafasnya panjang banget. Gini. Jujur, beberapa pertanyaan dia terakhir tuh sebenarnya bagus banget. Sebenarnya dalam banget. Benar. Coba kadang itu loh. Kan nggak habis pertanyaan bagus, meleset-melesetnya tuh kayak jauh gitu loh. Dan ku kasih tau lagi. Nggak kelihatan kadang. Iya, ku kasih tau lagi Fer ya. Pertanyaannya, bentuk kita seperti apa? Bentuk kita tetap seperti ini. Walaupun kita sudah nggak ada badan lagi. Dan berarti bentuk
visualnya masih kayak manusia kayak gini, tapi nggak fisik. Iya, dan tidak ada yang tua di situ di surga kata Rasulullah. Nggak ada yang tua. Nggak ada yang tua. Rasul pernah ketemu nenek-neneknya nanya, aku masuk surga nggak? Lalu kemudian Rasul bilang, mohon maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis neneknya. Nangis nenek. Sedih neneknya. Berarti orang tua nggak bisa masuk surga. Nah, bukan itu poinnya. Lu si nenek itu. Ustaz Farid sengaja ngejebak sih menurut gua sih. Pertanyaan gua tahu si nenek itu. Lu kayaknya nenek-nenek itu deh Lu si nenek itu. Iya, lu nenek itu. Jadi surga minimal umurnya berapa sampai berapa? Enggak, bukan gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Poin ceritanya adalah bagus katanya. Bagus. Surga umur 25 sampai 35. enggak, tapi pertanyaan dia bukan itu. Ya, bukan itu. Dia kita Kualifikasi masuk surga. Nenek itu lu. Kok bisa aku? Nah, nenek-neneknya nangis nih. Nangis dia kan. Nangis dia. Ya, aku nggak bisa masuk surga dong. Bener lu juga mikirnya gitu kan? Rasul nyamperin lagi. Bukan gitu. Di surga nggak ada nenek-nenek karena nenek-nenek pun ketika masuk surga mereka akan kembali muda. Itu poinnya. Itu maksudnya. Jadi ketika kita masuk surga, kita akan ada tampilan kita adalah kondisi fisik kita yang prime-nya kita. Terbaiknya kita waktu itu. Berarti aku kayak Taehyung. Entar, berarti Iya. menurut surga, orang tua, keriput dan lain-lain itu kurang oke. Bukan kurang oke, itu bagi manusia. Itu bagi manusia. Cuma harus kita akui dong ketika kita Ini udah tua, kita tidak optimal ngapa-ngapain. Lu pengen keriput atau lu pengen halus? Tapi halus. Itu kan duniawi, Ustadz. Iya. Maksudnya kita pengen muda, kita pengen cantik itu kan hasrat duniawi kan benernya. Tapi kalau misalnya di surga kenapa nggak dibuat kayak ya udah kamu matinya 50 tahun, di sana 50 tahun juga. Oke, bagus. Bagus banget. Surga bagus menurut gua. Surga itu pada ini ada satu hadis kuncian tentang surga. Kata Rasul adalah surga itu tidak pernah ada mata yang melihat, tidak pernah ada kuping yang mendengar, dan tidak pernah ada hati yang membersihkan keadaan seperti apa. Jadi semua gambaran-gambaran itu adalah tentang gambaran enaknya kita di dunia untuk mewakilkan bahwasanya di situ jauh lebih enak lagi. Oke, tapi kalau misalnya memang nggak ada perasaan kayak gitu, kenapa kok dibuat kembali ke muda? Itu penggambaran. Iya. Itu intinya semua itu untuk menggambarkan kalau kita di sini ngerasa enak banget, pas kita muda, pas kita keren, pas punya duit, pas apa, di sana bakal jauh lebih enak itu. lagi, gitu. Iya. Berarti gini deh, ketika lu udah keriput nenek-nenek tua, pasti kan ada sakitnya, ada apanya kan. Pegel. Nah, itu ketika lu ke surga itu nggak ada kan, lu balik ke kondisi lu paling optimal. kenapa nggak dibuat kamu di sana nenek-nenek tapi kamu sehat? Kamu bisa renang, kamu bisa loncat, tapi kamu nenek-nenek. Lu pengen terlihat di kondisi lu sekarang apa di kondisi lu nenek-nenek ketika lu di surga? Tapi kalau misalnya kondisiku nenek-nenek, aku bisa renang, aku bisa maraton di surga, ya why not? Lu mau jadi nenek-nenek di surga? Lu mau nenek-nenek tapi dengan stamina yang masih muda kan nggak apa-apa juga benernya. Ya nggak apa-apa juga, nanti bisa masuk surga aja banyak syaratnya sih. Nanti kalau lu masuk surga premium lu bisa request. Iya, lu bisa request. Tapi saya lu bisa request. Tampilan nenek-nenek gitu. Saya nggak mau tampilan muda, saya tampilan nenek-nenek, tapi saya nggak ada masalah apa-apa. Dikasih. Iya, dikasih. Udah masalahnya udah selesai masalah, dikasih. Nanti kalau gue lihat ada rumah besar tampilan nenek-nenek, Feren. Iya, udah dikasih. Aku kan yang reguler kayaknya. Jangan putus asa dulu dong. Kok langsung yakin dulu yang reguler. Minimal gini deh, kita ngundang lu dari surga premium. Main nanti bisa. Karena dia main ke rumah kita ngundang. Iya. Tapi neraka ada premium juga nggak? Ada. Ada. Bukan ada. Bukan premium, tapi bukan paling parah, paling bawah kan jahanam. Iya. Namanya neraka jahanam itu paling parah. Yang paling premium itu nerakanya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Itu premium itu maksudnya siksaannya paling kasar. Bukan paling kasar, justru paling ringan. Yang paling parah jahanam, yang paling ringan nerakanya Abu Thalib. Yang dulu kita pernah bahas. Yang dia disuruh bukan. Itu aku ingat kau pernah jelasin. Dilempar jadi disuruh kita pakai sendal. Bukan dilempar sandal. Kita disuruh pakai sendal. Kita disuruh pakai sendal, otak kita mendidih. Itu adalah siksaan paling ringan di neraka. Iya. Janganlah, jangan Fer, jangan. Sandal apa? Ya ini sandal jepit lah bisa. Ya sandal apapun, poinnya kan bukan di situ. Sandal refleksi. Perasaan tadi sebelum mulai ada yang bilang nanti 1 jam kita berhenti. Ini gara-gara siapa? Ya aku baru tahu di surga itu banyak peraturan. Maksudnya peraturan. Iya. Lu yang punya peraturan. Justru yang mengatur. Justru kita nggak bersikeras ke lu kalau di surga tuh bebas, nggak ada peraturan. Lu yang minta aturan. Iya, lu yang minta diatur dari tadi. Gimana ini kalau rumah gua gimana, kalau ini gimana gitu. Ya udah, oke.
Ini pertanyaan terakhir, aku penasaran. Kalau misalnya kita di surga, kita boleh nggak nengok keluarga kita di neraka? Tapi ini bagus. Ini tapi dia oke. Erik ketawa deh. Dengar. Gak maksudnya kayak, aduh, gak ada keluargaku nih. Pasti dia di neraka. Aku nengok. Ada. Kasih makanan babi atau apa dari surga. Ada. Kasih hampers. Ada. Yang terjadi adalah orang-orang di surga itu nanti diberikan kesempatan untuk ngeliatin orang-orang yang ada di neraka. Ngeliatin toh. Ya, itu lebih kepada siksaan pada orang neraka. Ketika mereka menyaksikan di dalam hidup, ketika mereka bareng-bareng, mereka bareng-bareng di dunia ini, ketika di surga terus mereka bilang, kenapa kami nggak bisa seperti mereka? Andai dulu kami kayak gini, andai dulu kami kayak gini. Itu kata orang-orang neraka. Jadi lebih pada siksaan pada mereka sih. Dan pada saat itu, terus kemudian mereka bilang persis seperti kata Ferran, minta babi, nggak gitu. Jadi nggak gitu. Dia bilang minta air, minta minum. Terus kemudian orang-orang surga bilang gini, mohon maaf ini diharamkan atas kalian. Berarti nggak bisa, jawabannya nggak bisa. Baik maupun mau itu keluarga lu pun nggak akan bisa. Karena balik lagi Farhan, lu ingat gak ketika kita dari alam kubur kita ke padang mahsyar? Di situ kan manusia udah nggak ada yang mikirin siapapun selain dirinya sendiri kan? Bener. Nah udah. Jadi maksudnya kayak kita jadi siksaan bagi orang neraka. Maksudnya kayak flexing, lupa individualis, bukan. Kok lupa ingatan maksudku yang tadi Ustadz bilang tuh loh, ya Bung Gari. Ngerti. Jadi, oke gini deh. Kita jawabannya simpel aja. Yang di surga bisa ke neraka nggak? Nggak. Bisa ngelihat yang neraka nggak? Bisa ngelihat yang neraka. Bisa melihat bisa, tapi nggak mungkin bisa dari jarak jauh gitu kan. Tapi kalau juga ngeliatin itu nggak bisa. Nah, terus kedua, kalau di surga atau neraka kita masih ingat keluarga, kerabat dan teman-teman yang lain nggak? Masih. Orang neraka juga masih. Tapi nggak bisa berkunjung. Lihat bisa. Lihat dari mereka jauh. Lihat kita lihat mereka. Bisa lihat-lihatan. Ya, lu bayangan lu dari monitor deh. Tapi kalau misalnya aku diem-diem nih ya, karena aku masih punya hati nurani ngeliat, misalnya lihat saudaraku di sana, kayak aku ngambil makanan dari surga terus kayak dilempar. Nah, itu Allah bilang itu diharamkan untuk mereka. Maksud nggak boleh, nggak bisa. Hah? Berarti orang yang di surga pun bisa ngelakuin hal yang haram? Bukan, maksudnya itu diharamkan atas orang neraka untuk dapat minuman dan makanan dari surga. Jadi kalaupun misalnya nih, misalnya ada nih ya, kita ambil lah pakai pola pikir Ferran. Lu ngambilin makanannya ayam, bapau, kebakar, lu lempar ke neraka. Belum nyampe orangnya itu makanan udah kebakar. Iya benar juga. Jadi sih. Lu beribu-ribu kali lu nyoba pun yang mau lu kasih itu gak akan nyampe ke orang-orang di neraka. Udah. Aku punya ide tapi rada aneh sih. Apa? Ini bikin paket. Enggak bisa nebak. Enggak bisa. Lu pokoknya minta tempat makan yang bisa tahan panas gitu. Ngambil bahan mentah, daging mentah. Lempar ke neraka terus dia makan. Jadi medium well ya. Jadi medium well ya. Fair. Enggak. Karena gini, balik rules awalnya. Api neraka itu 7 kali lebih panas daripada api dunia. Lu lempar 70.000, sorry, 70.000. Lu lempar bahan mentah pun nyampe sana ya tetap jadi abu lah lagi. Jadi abu, udah nggak bisa. Tapi niat baik lu dihargai. Nah, niat baik lu dihargai. Aku bakal cari cara sih. Iya, nggak apa-apa. Dosa nggak itu? Nggak apa-apa, bisa. Berarti di surga yang penting masuk surga dulu. Iya. Yang penting masuk surga dulu. Yang penting kan lu melakukan itu dari surga kan. Iya. Seenggaknya lu udah selamat dulu. Iya. Iya, jadi tapi pikirin dulu cara masuk surganya. Oke, tapi kalau misal di surga nggak ada dosa-dosaan kan? Nggak ada. Udah selesai. Nggak ada penilaian apa-apa lagi. Siap masuk surga, Fer? Siap. Tuntun. Hah? Ray, tanggung jawab lu nih, Ray. Oke. Udah cukup belum? Nah, ya. Lama-lama ini episode jadi 2 jam. Tentang surga neraka sih ini lebih. Iya, mau next episode apa mau sekarang? Tentang surga. Ini lanjut aja surga neraka terus. Lanjut. Kata lu tadi dipisah. Tadi bilang lu mau 1 jam. Tapi ini nggak jadi pertanyaan netizen ya. Oke, yaudah. Mungkin next. Yaudah. Yaudah lu ini ngomong ke mereka. Sorry. Lu ngomong ke mereka ngomong. Tadi ya, menit keberapa dia bilang ini pertanyaan terakhir. Iya, anjir. Tapi dia tiba-tiba waktu mau tutup kayak ada otak lagi gitu loh. Yaudah, ada otak lagi. Langsung lanjut lagi abis ini. Iya, langsung. Oke, tutup dulu. Oke, minta maaf sama pertanyaan-pertanyaan yang belum aku tanyakan. Iya. Next aku bakal tanyakan pertanyaan lagi. Ya, dan aku kasih durasi Ustaz Felix jawab dalam 10 detik. Supaya cepat. Jahat banget ya. Berarti lu bilang ini tuh draggy gara-gara salahnya Ustaz Felix. Gua jawab 1 jam aja dia gak paham. Apalagi gua jawab 10 detik ya. Dia bilang, iya salah Ustaz Felix. Gak tahu deh. Tapi bagus itu challenge nanti kita bisa coba. Dalam 10 detik. Iya. Iya, enggak 10 detik. Oke, ya udah.
Kok yang jelasin 20 menit. Bisa bagus itu, bagus. Anjir tanggung jawabnya jadi di gua. Oke. Bye. Jangan lupa beli kaosnya Escape. Oh ya, kaos Escape nih. Sama di YouTube Shop nih ada nih. Jadi kalian bisa cek di kamera kan di sini nih. Lensa di sini. Oke. Bye-bye. Bye.